Bulan Juni, matahari di desa Sumber Indah menggantung di langit biru tanpa awan, membara seperti tungku raksasa yang menelan segala bayangan. Panasnya memancar dari permukaan tanah yang kemerahan, bercampur dengan aroma getir dedaunan kering dan wangi manis menyengat dari buah salak yang sedang matang sempurna, menciptakan udara yang padat dan lengket, seakan bisa dipotong dengan pisau. Bagi penduduk di sini, sebuah wilayah pertanian buah yang terisolasi hawa terik ini sudah menjadi bagian dari kehidupan, pertanda bahwa musim panen melimpah telah tiba. Namun, pagi hari tanggal 21 Juni tahun 2021 itu, ketenangan yang biasa terasa di kampung ini akan segera robek oleh sebuah suara mengerikan. Di kebun seluas lebih dari 2 hektar milik janda Siti Marlina, sebuah alat berat Komatsu berwarna kuning sedang bekerja dengan tekun. Suara mesinnya bergemuruh teratur, berpadu dengan dengungan jangkrik siang. Ini merupakan bagian dari proyek irigasi pertanian berskala besar yang dibiayai oleh kecamatan, bertujuan memasang sistem penyiraman otomatis bagi para petani. Menjanjikan masa depan dengan hasil panen lebih produktif, pengemudi ekskavator itu, seorang pria paruh baya bernama Joko Suhendar, telah menekuni pekerjaan ini lebih dari 15 tahun. Ia mengenal betul setiap lapisan tanah, setiap jenis batuan di wilayah ini. Pekerjaannya hari itu tampak sederhana, menggali sebuah parit panjang di sepanjang barisan pohon salak tua untuk meletakkan pipa utama. Semuanya berjalan lancar sampai saat ember baja besar itu menghantam sesuatu yang sangat keras. Keng suara logam nyaring memantul, menggema hingga ke dalam kabin. Mesin seberat beberapa ton itu bergetar hebat. Joko terkejut dan segera melepaskan tuas kendali. Ia menatap ke bawah lubang yang telah tergali sedalam lebih dari 1 meter. Berdasarkan denah proyek, area ini seharusnya hanya terdiri dari tanah liat bercampur kerikil, tanpa batu besar atau struktur tersembunyi. Mungkin hanya sebuah batu tua yang tersesat. Pikirnya, ia menggeleng, lalu memutuskan untuk menambah tenaga. Ember baja kembali menghantam. Raam kali ini suara yang terdengar berat dan pekat, disertai hentakan kuat yang hampir membuat tuas kendali macet. Joko merasakan kejanggalan yang nyata. Ini bukan batu alam. Batu alami biasanya retak tak beraturan bila pecah. Tapi benda ini terasa padat dan menyatu, seperti sesuatu yang dibentuk dengan sengaja. Rasa ingin tahu membuatnya menggerakkan ember dengan hati-hati. Mengikis tanah di sekelilingnya, perlahan, permukaan datar berwarna abu-abu kusam dari beton bertulang mulai tampak. Sebuah balok beton besar tertanam dalam, panjangnya lebih dari 3 meter, lebarnya hampir 2 meter. Siapa yang menanam beton sebesar ini di tengah kebun buah gumamnya? Ia menduga mungkin pondasi dari bangunan lama yang telah lama dilupakan. Namun, sesuai perintah proyek, semua penghalang di jalur pipa harus disingkirkan. Tak punya pilihan lain, Joko memutuskan menggunakan kekuatan penuh mesinnya. Ia memajukan ekskavator, mengambil ancang-ancang, lalu menghantam sudut balok beton itu dengan keras. Raaka suara retakan tajam terdengar di bawah tekanan luar biasa. Sebagian permukaan beton terbelah, membuka sebuah rongga gelap di dalamnya. Dan dari celah itu, sesuatu yang tak terlukiskan mulai menyembur keluar bau busuk yang tak manusiawi. Itu bukan sekadar bau tanah lembab. Itu campuran mengerikan antara aroma lumpur basi, daging busuk yang membusuk parah, dan sedikit bau manis menusuk dari bahan kimia. Bau itu menyerbu masuk ke kabin, menusuk hidung dan tenggorokan Joko, sampai ia tersedak hampir muntah. Ia menutup hidung dengan tangan, tapi bau kematian itu seperti memiliki roh sendiri, merayap masuk melalui setiap pori. Namun yang paling menakutkan bukanlah bau itu, melainkan apa yang samar-samar tampak di dalam rongga gelap tersebut. Di bawah cahaya matahari yang menyilaukan, sesuatu berwarna putih pucat dengan bercak-bercak hitam terlihat di balik pecahan beton. Awalnya Joko mengira itu akar pohon,
Tapi kemudian ia menyadari itu jari-jari tangan manusia, kaku dan melengkung, seolah sedang menunjuk ke arahnya. Darahnya seolah berhenti mengalir, tubuhnya membeku, kepanikan meluap, menekan dadanya hingga ia tak bisa bernapas. Ia menyerit, sebuah jeritan parau tak terbentuk kata. Tanpa mematikan mesin, Joko membuka pintu kabin, terhuyung jatuh ke tanah, lalu bangkit dan berlari sekuat tenaga meninggalkan kebun itu. Ia berlari sambil berteriak, wajahnya pucat pasi tanpa setitik darah. Di kejauhan, mesin ekskavator masih bergemuruh seperti monster baja yang baru saja membangunkan rahasia mengerikan yang terkubur selama bertahun-tahun. Sejak giat pagi itu, Desa Sumber Indah takkan pernah sama lagi. Jeritan Joko mengguncang ketenangan kebun di sekitarnya. Beberapa pekerja yang sedang beristirahat di bawah pohon menoleh. Melihatnya berlari pontang-panting seperti orang kerasukan. Eda, ada mayat, teriaknya terbata. Menunjuk ke arah mesin yang masih hidup. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar cepat seperti api di padang rumput kering. Penduduk yang penasaran segera berbondong-bondong menuju jalan tanah, menuju kebun milik Siti Marlina. Semua berbicara pelan, menebak-nebak dengan nada ragu. Kepala Polisi Desa Budi Santoso menerima laporan hanya 10 menit. Kemudian, sebagai mantan anggota TNI yang telah lama bertugas, ia cukup berpengalaman untuk merasakan keseriusan dari nada panik pelapor. Ia segera berangkat bersama 2 anggota muda dengan motor tuanya menuju lokasi. Saat tiba, ia mengerutkan kening melihat kekacauan yang terjadi. Puluhan warga sudah berkumpul di luar pagar. Mencoba menjintip ke dalam. Cepat. Pasang garis pembatas semua menjauh. Jangan ada yang masuk, perintahnya tegas. 2 polisi desa segera menarik tali kuning dan membubarkan kerumunan. Budi berjalan masuk ke kebun. Bau busuk itu langsung menyambar wajahnya, bau khas yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah berhadapan dengan kematian. Ia melangkah menuju ekskavator, di mana aroma itu paling kuat. Dari jarak beberapa meter, ia sudah melihat lubang tanah yang tak beraturan dan beton yang retak. Ia tak perlu mendekat lagi. Pengalamannya cukup untuk tahu bahwa ini bukan perkara sepele. Laporkan segera ke Polsek Kecamatan. Kemungkinan kasus mayat tertanam dalam beton, ucapnya lewat radio tua. Situasi serius. Butuh bantuan forensik dan penyelidik. Sementara petugas desa berjuang menjaga ketertiban. Seorang wanita dengan pakaian kebun sederhana berjalan menerobos kerumunan. Wajahnya cantik tapi suram. Matanya tampak lelah. Dialah Siti Marlina, pemilik kebun itu. Pak Budi, ada apa ini? Kenapa semua orang berkumpul, tanyanya dengan nada cemas. Kepala polisi menatapnya dalam diam. Siti Marlina dikenal luas di kampung ini, janda muda yang ditinggal mati suami di usia belia. Pernah terlilit hutang berat namun bangkit hanya dalam 2 tahun. Kini ia makmur, membuat orang-orang kagum sekaligus iri. Bu Siti, ujar Budi pelan. Tim proyek menemukan benda aneh di kebun ibu saat menggali pipa. Kami harus menyelidikinya. Aneh bagaimana? Pak Siti melangkah mendekat. Angin lewat membawa aroma kematian itu. Ayah menutup mulut. Wajahnya mendadak pucat. Langkahnya goyah. Ya Allah. Bau apa ini, gumamnya. Lalu menatap ke dalam celah beton. Jeritannya melengking. Tubuhnya roboh ke tanah. 2 wanita tetangga segera menolong. Saya tidak tahu apa-apa, tangisnya terputus-putus. Beton itu dari mana? Kenapa di kebun saya, ya Tuhan? Ada apa ini? Tangisnya terdengar tulus. Sampai tak seorang pun mencurigainya. Warga hanya melihat seorang wanita malang yang tiba-tiba harus menghadapi bencana di tanah miliknya. Mereka mulai berspekulasi mungkin kuburan lama. Mungkin korban pembunuhan yang disembunyikan. Tak satu pun membayangkan bahwa janda muda yang menangis di depan mereka bisa terkait dengan balok beton berisi kematian itu.
Namun Budi Santoso hanya diam memperhatikan. Insting seorang penegak hukum senior memberinya firasat ada yang tidak beres. Segalanya, mulai dari posisi beton yang tertanam rapi hingga ekspresi sang pemilik kebun, terasa terlalu teratur. Tapi tanpa bukti, tugasnya sekarang hanyalah menjaga lokasi hingga tim dari kecamatan tiba. Ia tahu, badai besar akan segera melanda desa yang selama ini tenang ini. Tepat pukul 9.30 pagi. 3 mobil berhenti di depan kebun, tak ada siren, hanya kehadiran tegas para petugas kriminal berpakaian sipil yang membuat warga perlahan mundur. Dari mobil utama turun seorang pria berusia 40-an. Tinggi kurus. Wajahnya tegas dengan mata tajam Letnan Polisi Arif Prasetyo, Kepala Unit Kriminal Polsek Kecamatan. Di belakangnya, seorang perwira muda dengan tablet di tangan mengikuti Kapten Polisi Rizal Maulana. Wakilnya, ahli teknologi dan analisis data, Budi Santoso segera menyambut dan melaporkan situasi singkat. Letnan Arif mengangguk singkat, lalu memberi isyarat kepada tim forensik dan penyidik untuk mulai bekerja. Buat garis pengaman kedua, radius 50 meter dari alat berat. Perintahnya dengan suara rendah namun tegas. Catat semua nama saksi di tempat ini, terutama pengemudi ekskavator dan pemilik kebun. Siap, Pak, jawab Rizal cepat sambil menjalankan perintah. Letnan Arif mengenakan sarung tangan dan pelindung sepatu, lalu melangkah sendirian menuju lubang yang menjadi pusat perhatian tempat di mana kebenaran yang kelam sedang menunggu untuk diungkap. Baunya maut yang menyengat tidak membuat Letnan Polisi Arif Prasetyo gentar. Matanya menyapu seluruh area, menangkap setiap detail yang sekecil-kecilnya, posisi ekskavator, arah guratan ember, jejak roda yang berkelok, dan pusatnya balok beton yang menganga pada satu sudut bak mulut kematian. Ia yongkok, meneliti sisi beton yang pecah, koronnya rata. Di dalamnya tampak tulangan baja. Ini jelas bukan produk pabrikan. Perbandingan pasir, kerikil, dan semen menunjukkan adukan manual. Orang yang membuatnya telah menghitung dengan sangat teliti demi mendapatkan struktur yang kokoh sebuah peti mati. Dalam arti sebenarnya, balok itu ditanam lebih dari 1 meter dalamnya. Cukup untuk luput dari aktivitas pertanian biasa. Andaikan bukan karena proyek penggalian pipa air ini, barangkali rahasia itu akan tertimbun selama-lamanya. Ini bukan makam biasa, gumam Arif pada dirinya sendiri. Ini adalah konstruksi pelenyapan jejak yang direncanakan dengan amat saksama. Ia bangkit, memandang menyapu kebun salak yang luas, pohon-pohon rimbun syarat buah. Jalur-jalur bersih. Setiap sudut tertata tanda tangan seorang pemilik yang tekun. Siapa yang menyangka di balik tampilan makmur dan damai itu, tersembunyi sebuah kejahatan yang mengerikan usai pengamatan awal. Letnan Arif mengadakan rapat perkara kilat di tepi kebun. Hadir Kapten Polisi Rizal Maulana, Kepala Tim Forensik Lapangan, dan Kepala Polisi Desa Budi Santoso. Situasi sudah jelas, ucap Arif tanpa basa-basi. Kita menghadapi perkara pembunuhan dengan penguburan untuk menghilangkan jejak yang berderajat sangat serius. Saya menilai di dalam balok beton ini bukan hanya satu jenazah, ukuran masanya terlalu besar. Pelaku membangun ruang kedap untuk menyembunyikan kejahatannya. Ini tindakan terencana, bukan spontan. Ia menatap mata satu persatu. Mulai saat ini kita bentuk operasi khusus 321 diambil dari tanggal penemuan hari ini. Saya, Arif Prasetyo, memimpin operasi. Ia menoleh pada Rizal. Tugasmu, rampungkan penelusuran seluruh laporan orang hilang di tingkat kecamatan hingga wilayah sekitar dalam 2 tahun terakhir. Fokus pada laki-laki yang punya keterkaitan dengan Desa Sumber Indah. Bersamaan itu, kumpulkan seluruh informasi tentang pemilik kebun Siti Marlina masa lalu. Relasi sosial, kondisi finansial. Sore ini saya butuh laporan awal. Siap, Letnan, sahut Rizal. Tim forensik, lanjut Arif.
Prioritas terdekat dan paling genting membongkar beton ini secara aman, meminimalkan risiko kerusakan pada apapun yang ada di dalam. Segera hubungi Korps Zeni untuk dukungan peralatan khusus. Kita bergerak cepat, namun sangat hati-hati. Satu kesalahan bisa menghapus bukti penting. Perintah dilontarkan tegas. Mesin investigasi resmi bergerak. Operasi Khusus 321, yang kelak menjadi salah satu operasi paling rumit dan menegangkan dalam sejarah unit ini, memulai langkah pertama di tengah bau anyir kematian dan harum manis tandan salak yang memerah. Letnan Arif menyipitkan mata menatap balok beton yang retak di bawah sengatan matahari. Ia tahu, ketika tutup peti itu terangkat, sebuah kisah yang lebih mengerikan dari dugaan mereka akan tersingkap di bawah terang. Matahari merayap ke ubun-ubun, panas kian menyiksa. Seluruh kebun milik Siti Marlina berubah menjadi lokasi operasi besar aparat. Garis pengamanan berlapis ditegakkan ketat, mendorong kerumunan penasaran mundur hingga ratusan meter. Di dalam, para personel bergerak senyap, fokus pada tugas masing-masing. Atmosfernya mendesak dan tegang. Menyelimuti semua. Atas permintaan Arif, tim Zeni beranggotakan 3 orang dengan perlengkapan khusus tiba di lokasi. Setelah survei cepat, mereka memastikan balok beton kor manual, namun sangat kokoh dengan tulangan tebal di dalamnya. Menghajar lagi dengan ekskavator, terlalu berbahaya, bukti bisa hancur. Dipilih metode yang lebih aman, pemotong beton hidrolik dan palu godam khusus. Sebuah genset didorong mendekat, gemuruh mesinnya menelan dengung serangga. 2 prajurit Zeni berpelindung lengkap, mulai menarik garis potong panjang dan dalam di permukaan beton. Mata pisau berlian meraung, memercikkan bunga api saat menyentuh tulangan baja. Debu semen mengepul pekat, berpadu dengan bau mayat yang kian menyengat, menciptakan udara kental yang menyulitkan napas. Semua orang memakai masker medis, rangkap 2. Letnan Arif berdiri di sisi. Mengamati tanpa berkedip, ia tidak mendesak. Ia tahu pekerjaan ini menuntut kesabaran dan ketepatan mutlak. Kapten Rizal mendirikan tenda posko di dekat situ. Menyiapkan pusat komando sementara dengan komputer dan perangkat komunikasi. Siti Marlina, setelah pingsan, sempat dibawa ke pos kesehatan desa. Tetapi ia bersikeras kembali. Kini ia duduk di rumah tetangga tak jauh dari lokasi. Diawasi diam-diam oleh 2 polisi wanita, wajahnya tetap diliputi panik dan nestapa sebuah penampilan yang terasa sempurna hingga ke detail. Waktu merangkak pelan. Jam demi jam. Suara gergaji berdesing nyaring. Keringat membasahi punggung para prajurit. Menjelang pukul 3 sore, setelah nyaris 5 jam kerja tanpa henti, jalur potong utama selesai. Membuat tutup beton menjadi petak-petak kecil. Tahap tersulit pun dimulai. Para anggota Zeni menggunakan linggis dan palu godam untuk mencongkel lembar demi lembar beton. Bruk, lempeng pertama terangkat. Hembusan bau membusuk memuntahkan diri lebih kuat dari sebelumnya. Seperti monster yang lama terkurung akhirnya lepas. Bayangan samar pun tampak di bawahnya. Stop. Perintah kepala tim forensik. Foto dan rekam posisi saat ini. Semua kegiatan dihentikan sejenak. Petugas forensik mendokumentasikan dari berbagai sudut. Usai itu, pekerjaan berlanjut. Lempeng-lempeng beton bertulang yang berat diangkat satu persatu. Membuka sedikit demi sedikit apa yang disembunyikan di bawahnya. Dan ketika lempeng terakhir di bagian tengah terlepas, semua yang hadir, bahkan penyidik paling berpengalaman, terpaku, menahan napas. Di dalam rongga beton terdapat bukan 1, melainkan 3 jenazah. 3 tubuh manusia ditumpuk asal-asalan, tanpa kain penutup yang layak, tanpa secuil penghormatan. Mereka berada pada tahap pembusukan yang berbeda-beda. Jenazah paling atas masih memperlihatkan bentuk manusia, namun menggembung dan berubah warna. Jenazah tengah lebih hancur, banyak jaringan melunak dan luruh. Yang paling bawah nyaris tinggal rangka, dibalut serpihan jaringan hitam berlendir.
Udara seolah membeku, keheningan berat menyelimuti lokasi. Hanya terdengar dengung lalat tamu pertama yang mencium pesta maut. Ini bukan lagi sekadar pembunuhan yang disembunyikan. Ini pembantaian, sebuah makam massal yang dibangun dengan niat. Arif mengepal. Wajahnya sedingin baja. Perkara itu seketika dinaikkan ke tingkat sangat khusus. Ia tak perlu menatap lama untuk tahu mereka sedang berhadapan dengan penjahat paling kejam dan berdarah dingin iblis berselubung manusia yang hidup di tanah ini. Dr. Forensik, posisi. Suara Arif memecah kaku udara. Lakukan pemeriksaan awal di tempat. Tim teknis. Kumpulkan semua sampel sekecil apapun. Teliti, zeteliti, mungkin. Anggap kita sedang berada di rumah sang iblis. Perintahnya menarik semua orang kembali ke kenyataan. Mereka menyingkirkan rasa ngeri. Pekerjaan harus terus berjalan. Pertarungan antara cahaya keadilan dan gelapnya kejahatan baru benar-benar dimulai. Area di sekitar makam beton segera ditutup terpal biru besar, menjadikannya laboratorium terbuka. Lampu sorot bertenaga tinggi dipasang, menyiapkan malam tanpa tidur. Dr. Forensik Rahmat Hidayat, pakar dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dari Puslap 4 Polri, dipanggil darurat. Ia mengenakan hazmat lengkap, melangkah hati-hati masuk ke rongga beton. Tugas pertama dan tersulit memisahkan 3 jenazah yang menempel karena proses pembusukan dan cairan postmortem. Timnya bekerja sangat cermat, memakai alat khusus untuk mengangkat satu persatu, menempatkannya di atas lembar plastik yang telah disiapkan. Letnan Arif berdiri di luar, mengamati dari monitor yang terhubung langsung ke kamera helm dokter forensik. Ia ingin menangkap setiap detil. Sekesil, apapun. Mulai dari jenazah nomor 1, posisi paling atas. Suara Dr. Rahmat terdengar datar melalui radio nada profesional tanpa emosi. Korban laki-laki. Usia taksiran 20 hingga 25 tahun. Pembusukan tingkat menengah. Perkiraan waktu kematian 2 hingga 3 bulan. Pakaian celana jeans dan kaos tanpa luka terbuka akibat benda tajam. Ia meneliti area leher korban. Ini dia. Leher menunjukkan bekas jeratan dengan perdarahan bawah kulit, indikasi pencekikan memakai benda berpenampang bulat dan lentur, kemungkinan tali atau kain, sebab kematian sementara asfiksia mekanik akibat jeratan. Saat Dr. Rahmat bekerja, seorang petugas teknis lain memeriksa saku celana korban dengan hati-hati. Beruntung, dompet yang menghitam ditemukan. Dibungkus plastik kecil, barangkali disimpan korban sendiri untuk mencegah lembab. Di dalamnya terdapat kartu identitas yang pudar namun masih terbaca. Dari posko komando, suara Kapten Rizal terdengar. Identitas jenazah nomor 1 dipastikan sebagai Adi Saputra. Lahir tahun 1999, 22 tahun. Perantau dari luar daerah yang bekerja di Desa Sumber Indah. Keluarga telah melaporkan hilang lebih dari 2 bulan lalu. Kekocokan sempurna. Wajah pertama dari makam massal itu telah dikenali Adi Saputra. Seorang pemuda mengakhiri hidupnya secara tragis dan dikubur di sini. Pemeriksaan berlanjut ke jenazah nomor 2 di posisi tengah. Jenazah nomor 2, ujar Dr. Rahmat Hidayat, adalah laki-laki berusia sekitar 30 hingga 40 tahun, dengan pembusukan berat. Perkiraan waktu kematian antara 7 hingga 9 bulan. Penentuan penyebab kematian lebih sukar. Dr. Rahmat dan timnya harus membilas tubuh dengan air untuk membersihkan lumpur serta cairan pembusukan yang melekat. Lalu luka-luka itu mulai tampak, banyak sobekan pada pakaian di bagian dada dan perut. Pemeriksaan struktur tulang menunjukkan tulang rusuk kiri nomor 5, 6, dan 7 mengalami kerusakan khas benda tajam. Sedikitnya 5 tusukan, 1 tusukan menembus jantung. Itulah penyebab utama kematian. Identifikasi korban ini lebih sulit karena tanpa dokumen identitas.
Tim teknis harus mengambil sidik jari dari bagian jaringan yang belum sepenuhnya hancur. Sampel segera dikirim ke pusat data. 2 jam kemudian, Kapten Polisi Rizal Maulana melaporkan hasilnya. Kokok, katanya, korban nomor 2 adalah Rian Fadilah. Lahir tahun 1986, berusia 35 tahun. Guru olahraga di SMP kecamatan. Telah beristri dan memiliki 2 anak. Keluarga melaporkan hilang sejak 8 bulan, lalu mereka semula menduga ia kabur bersama perempuan lain. Kecocokan yang menggetarkan seorang guru berkeluarga dan seorang buruh muda. 2 nasib bertolak belakang. Bertemu dalam satu kubur beton. Perkara ini kian rumit, akhirnya jenazah nomor 3 yang terletak paling bawah nyaris seluruhnya menjadi rangka. Ini sebuah tantangan. Aku Dr. Rahmat, yang tersisa hanya tulang dan sedikit jaringan ikat. Perkiraan waktu kematian bisa lebih dari 1 tahun. Jenis kelamin, laki-laki. Usia sekitar 40 hingga 45 tahun berdasarkan keausan gigi dan konstruksi kerangka. Menentukan penyebab kematian dari kerangka semata sangat sulit. Bila tak ada tanda jelas seperti retak atau fraktur tempurung kepala. Namun, saat memeriksa teliti, Dr. Rahmat menemukan satu detail mahal tulang hyoid di leher patah tanda khas pencekikan atau jeratan. Walau jaringan lunak lenyap, jejak di tulang masih berbicara. Identifikasi korban ini tetap menjadi teka-teki. Dalam proses membersihkan rangka, seorang penyidik yang jelimet melihat secarik kulit kering tersisa di bahu kanan. Pada kulit itu, ada tatu yang pudar seekor harimau menuruni lereng. Gambar itu segera dipotret dan dikirim ke para penyidik senior atas arahan Letnan Polisi Arif Prasetyo. Tatu model lama seperti ini sering jadi penanda kalangan preman. Tegas Arif, sisir ulang berkas para pelaku kriminal di wilayah sekitar, terutama yang menghilang tidak wajar. Perintah itu tepat sasaran. Tengah malam, seorang penyidik senior menghubungi balik, ia mengenali tatu tersebut. Ingat, letnan itu milik Bagas Wibowo, julukan Bagas Makan, tukang rentenir yang brutal. Ia lenyap dari wilayah ini lebih dari 1 tahun. Orang mengira ia kabur atau dihabisi entah di mana. Jadi tak ada yang melapor resmi. Demikian, 3 wajah dan 3 nasib menjadi jelas. Bagas Wibowo sang preman, Rian Fadilah sang guru, Adi Saputra sang pekerja. 3 orang dari 3 dunia berbeda. Namun bertemu di satu kubur beton yang dingin di bawah kebun salak milik seorang janda muda. Pertanyaan terbesar kini bukan lagi apa yang menghubungkan mereka, melainkan siapa. Letnan Arif memandang ke rumah tetangga yang lampunya menyala. Tempat Siti Marlina berada, setiap petunjuk, samar maupun jelas, mengarah ke satu titik. Keesokan paginya, di pos sementara operasi khusus 321 yang ditempatkan di kantor Kepala Desa Sumber Indah, Letnan Arif Prasetyo memutuskan memeriksa resmi Siti Marlina. Ia ingin berhadapan langsung, menyingkap apa yang tersembunyi di balik wajah rapuh dan duka itu. Siti Marlina dibawa dengan pengawalan 2 polisi wanita. Ia mengenakan kebaya hitam sederhana. Rambut panjang disanggul rapi. Wajah cantiknya masih menyimpan jejak takut. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia duduk berhadapan dengan Letnan Arif dan Kapten Rizal. Kedua tangan berjalin di atas meja sosok lemah yang seolah perlu dilindungi. Halo, Bos Siti, kami dari unit penyidik Polsek Kecamatan. Arif memulai dengan tenang. Kami turut prihatin atas kejadian mengerikan di tanah Ibu. Sekarang kami butuh kerja sama Ibu untuk memperjelas beberapa hal. Ibu siap? Siti mengangguk. Suaranya bergetar. Iya. Pak, silakan. Saya masih sangat takut, tapi akan berusaha. Baik, kata Arif. Pertama tentang Adi Saputra. Kami tahu ia bekerja pada Ibu.
Bisa jelaskan hubungan kerja ini? Siti menghela napas. Mata berkaca-kaca. Kasihan Adi. Pak, anak itu baik dan rajin. Saya anggap seperti adik sendiri. Orang tuanya di kampung susah. Dia kerja di sini. Saya sayang seperti keluarga. Dia juga menghormati saya. Bekerja sepenuh hati. Terakhir ibu bertemu. Adi kapan pagi tanggal 15. Pak, katanya dapat telepon dari keluarga di kampung. Ada urusan mendesak. Minta pulang beberapa hari. Ia minta uang muka sebulan gaji. Saya berikan, lalu ia pergi. Tidak kembali. Telepon mati. Saya khawatir. Hendak lapor polisi. Tapi keluarganya sudah lebih dulu melapor orang hilang. Saya tak menyangka. Siti terisak. Kalimatnya terputus. Semua detail yang ia berikan terdengar masuk akal. Sesuai dengan informasi yang tim telah kumpulkan. Kapten Rizal bertanya. Pada tanggal 15 itu, saat Adi menghilang, ibu di mana hari itu tahlilan kakek saya di desa sebelah. Pagi saya di rumah paman, membantu. Banyak keluarga bisa menjadi saksi. Sore baru saya kembali ke kebun. Alibi yang terlihat kuat. Arif mengangguk, lalu beralih. Bagaimana dengan Rian Fadillah? Seorang guru. Ibu kenal mendengar nama itu. Wajah Siti sedikit goyah. Namun ia segera tenang kembali. Iya. Kenal. Pak Rian kadang mampir ke kebun beli salak. Hubungan biasa saja sebagai pelanggan. Pelanggan biasa, Arif menekankan. Menatap langsung ke matanya. Padahal kami punya informasi kalian sering bertemu dan cukup akrab. Siti menunduk. Suaranya melemah. Suami saya meninggal muda. Saya mengurus semuanya sendiri. Kadang lemah juga. Pak Rian orangnya perhatian. Sering menghibur. Kami cuma teman dekat. Saudara yang saling berbagi. Tidak ada yang melampaui batas. Ia mengakui kedekatan, namun menolak tuduhan perselingkuhan. Mengarahkan kisah pada janda kesepian yang mencari empati. Terakhir, Ibu Siti. Bagas Wibowo, alias Bagas Macan. Ibu kenal orang ini. Kali ini reaksi Siti jelas. Ia merinding halus. Di matanya menyala takut bercampur benci. Bagaimana saya tak kenal? Dia itu lintah darat. Dulu suami saya terlilit utang padanya. Setelah suami meninggal, dia sering datang mengancam. Memaksa saya membayar. Dia bangsat. Pak. Seberapa sering dia datang? Sering sekali. Setiap datang dia memaki. Mengancam. Tapi, lebih dari 1 tahun ini dia tak pernah muncul. Saya dengar dia dihabisi entah di mana. Dengar kabar itu, saya lega. Yang jahat harus menuai balasan. Pemeriksaan usai. Siti dipulangkan di bawah pengawasan. Letnan Arif duduk hening, menyusun ulang semua yang ia dengar. Keterangan Siti nyaris sempurna logis. Runtut, mencerminkan seorang korban yang terseret dalam pusaran kejahatan. Ia mengakui hal-hal yang mustahil disangkal mengenal ketiga korban, namun menepis segala keterkaitan langsung dengan kematian mereka. Ia punya alibi untuk Adi, punya alasan sah untuk membenci Bagas, dan mendefinisikan relasinya dengan Rian sebagai sesuatu yang tak berbahaya. Namun justru kepiawaian itulah yang membuat Arif curiga, orang biasa. Ketika menghadapi tragedi seperti ini, pikirannya kacau, keterangannya cenderung bertubrukan. Bisiknya pada Rizal, tapi dia tenang, yernih, seolah sudah menyusun naskah lama sebelum hari ini. Lawan kita tidak sederhana. Arif tahu, sekadar keterangan takkan menembus cangkang itu. Mereka butuh bukti keras, bukti fisik yang tak bisa disangkal. Penyelidikan baru dimulai. Usai pemeriksaan Siti Marlina, Operasi Khusus 321 segera membelah tim. Fokus menyelami riwayat serta relasi dua korban Rian Fadillah dan Bagas Wibowo. Arif yakin, kunci untuk meretakkan topeng sempurna sang janda ada pada kebenaran di balik hubungan itu. Kapten Rizal memimpin jalur Rian,
Ia bersama dua penyidik mendatangi istri korban, Dwi Anggraini. Rumah mereka berada di pusat kecamatan. Rumah dua lantai yang rapi menandakan keluarga mapan. Namun udara di dalam sangat berat. Dwi, usai mendapat kabar tentang suaminya, Rontu, di ruang tamu, ia terisak menceritakan kisah mereka. Dian itu suami baik, ayah teladan. Saya tak percaya ia harus mati setragis ini, Bu Dewi. Mohon tenang. Ukap Rizal menenangkan, kami butuh bantuan ibu. Adakah gelagat aneh sebelum almarhum menghilang? Dewi mengusap air mata. Berusaha mengingat, sekitar 1 tahun lalu, ia mulai berubah, sering pagi-pagi berangkat, pulang larut. Katanya ada pekerjaan sampingan. Ia sering sembunyi-sembunyi menerima telepon. Jadi cepat marah, menjauh dari keluarga. Saya curiga ia punya perempuan lain. Ibu tahu siapa Dewi menggeleng? Get here. Tidak, saya tanya berkali-kali. Ia selalu menolak. Katanya saya parno, tapi naluri istri tidak pernah salah. Pak, 3 bulan sebelum ia menghilang, kami bertengkar besar. Perkara apa uang? Ia ingin mengambil tabungan besar keluarga, sekitar 200 juta rupiah, untuk investasi dengan seorang teman. Saya tidak setuju uang itu untuk pendidikan anak. Ia marah, berkata saya tidak percaya padanya. Sore itu ia pergi, dan tidak pernah kembali. Saya kira ia kabur dengan perempuan itu. Saya tak menyangka. Aku menolak karena uang itu kami kumpulkan untuk menyekolahkan anak ke luar negeri. Ia marah. Katanya, kau tidak percaya padaku. Sore itu ia pergi dan tidak pernah kembali. Aku mengira ia terbawa emosi lalu kabur bersama perempuan itu. Tak pernah terpikir olehku. Kesaksian Bu Dewi memberi satu detail sangat penting. Sejumlah uang besar hilang bersamaan dengan korban. Kapten Rizal Maulana segera memerintahkan verifikasi ke bank. Sesuai keterangan Bu Dewi, sore hari tanggal 18 Oktober 2020, Rian Fadilah menarik seluruh 200 juta rupiah dari rekening tabungan bersama suami istri, dan hari itu pula ia dinyatakan hilang. Lalu siapa teman yang hendak diajak Rian berinvestasi, tanya Rizal? Aku tidak tahu persis, jawab Dewi. Tapi aku sempat mendengar sepintas di telepon, ia menyebut investasi kebun salak. Katanya pasti untung besar. Kebun salak, 2 kata itu seperti petir di siang bolong. Kecurigaan kembali mengarah ke Siti Marlina, seorang janda muda cantik, seorang guru berkeluarga. Hubungan asmara tersembunyi, dan sejumlah uang besar. Potongan gambar kejahatan mulai tampak jelas. Rizal menugaskan para penyidik diam-diam menyisir relasi Rian di sekolah dan di desa. Tak sulit menemukan saksi banyak yang mengakui sering melihat Rian datang ke kebun Siti pada jam-jam tak wajar, bukan untuk membeli salak. Mereka bukan sekadar teman akrab, mereka sepasang kekasih. Keterkaitan antara seorang guru dan seorang buruh muda akhirnya terjawab. Mereka tidak berhubungan satu sama lain. Satu-satunya penghubung adalah perempuan pemilik kebun, Siti Marlina. Di kepala Letnan Arif Prasetyo, sebuah hipotesis mulai terbentuk. Siti dan Rian berselingkuh. Siti membujuk Rian mengambil uang keluarga untuk investasi bersama. Setelah uang di tangan, Rian dibungkam dan hartanya dikuasai. Namun bila demikian, mengapa jenazah Adi berada di atas jenazah Rian? Artinya Adi mati sesudah Rian. Dan mengapa keduanya berbagi satu makam beton bersama seorang rentenir yang telah lebih dulu mati? Perkara ini memiliki simpul lebih ruwet daripada dugaan. Untuk menguraikan simpul itu, Arif harus menyigi korban terakhir mata rantai, paling menentukan dalam rangkaian pembunuhan ini. Jika penyelidikan atas Rian Fadilah dan Adi Saputra berlangsung relatif mulus berkat laporan orang hilang dari keluarga, maka menggali tentang Bagas Wibowo justru sangat sulit. Ia dunia hitam, hidup di luar hukum, dan memiliki banyak musuh. Lenyapnya ia lebih dari 1 tahun lalu tak mengejutkan siapa-siapa.
sebagian malah lega. Tak ada yang melapor, tak ada yang peduli. Letnan Arif menyerahkan tugas paling keras ini kepada regu reserse paling berpengalaman. Mereka harus menyelam ke rimba rentenir, judi, dan pungutan liar lokal untuk mencari informasi. Para penyidik memulai dari warung kopi, kedai tuak, tempat para preman biasa berkumpul. Mula-mula mereka mendapati diam dan gelengan curiga. Tak seorang pun ingin berurusan dengan polisi, tak seorang pun mau membahas Bagas Macan si penebar ketakutan. Namun lewat teknik penyelidikan dan ketekunan, mereka akhirnya memperoleh beberapa petunjuk dari anak buah lama Bagas dan para debitur. Seorang mantan penjudi bercerita, Bagas itu serakah dan kejam, bunga menumpuk. Telat sedikit saja rumah digedor, diancam. Lebih dari 1 tahun lalu ia tiba-tiba menghilang. Kami lega, mengira dia kabur bawa uang atau dihabisi orang. Sebelum hilang, dia suka pamer. Katanya sebentar lagi ada pundi besar. Satu gebrakan yang bisa mengubah nasib. Dia menyebut ada mangsa gemuk masuk jebakan. Mangsa, siapa tanya seorang penyidik? Dia tidak blak-blakan. Hanya menyinggung ayam betina janda muda yang punya kebun dan warisan. Tapi terikat utang suaminya, katanya, tinggal diperketat. Pasti akan bertelur untuk dia. Janda, punya aset. Terjerat utang suami semua cocok mengarah ke Siti Marlina. Petunjuk lain datang dari tangan kanan lama. Bagas yang kini ditahan karena perkara lain. Setelah diyakinkan, ia mengaku bos Bagas Wibowo punya buku catatan utang. Sangat telaten, buku itu tak pernah lepas dari badan. Sebelum bos hilang, aku dengar dia telepon seseorang dengan nada sangat garang. Dia menantang orang itu besok malam datang ke kebun salak buat bereskan urusan. Kalau tak selesai, jangan salahkan dia main kasar. Kebun salak yang mana aku tak yakin. Tapi dia menyebut nama Siti, katanya, perempuan itu keras kepala, harus didatangi dan ditakut-takuti. Kesaksian ini menjadi mata rantai kunci. Ia menegaskan Bagas Wibowo berjanji temu tarung hidup mati dengan Siti Marlina di kebun salak persis sebelum ia menghilang di ruang kerja. Letnan Arif menyusun semua keping informasi. Lukisan kejahatan kini hampir utuh Bagas Wibowo. Kreditur yang terus menekan, mengancam Siti agar membayar utang besar, mendiang suami, ancaman langsung pada hidup dan harta Siti. Rian Fadila, kekasih, guru yang mudah terbujuk, didorong menarik uang besar sumber dana. Mangsa Impoki, Aji Saputra, buruh lugu setia dan kuat tenaga alat kerja yang bisa dimanfaatkan tanpa curiga. Tia Loki-Loki, 3 peran dalam drama Siti. Kesamaannya mereka tahu terlalu banyak atau menjadi tak berguna, atau berubah jadi ancaman, akhirnya sama dihilangkan dan ditanam bersama dalam satu makam beton. Pertanyaan bukan lagi apakah Siti pelakunya, melainkan bagaimana ia melakukannya. Bagaimana seorang perempuan yang tampak lemah bisa seorang diri menghabisi 3 pria bertubuh kuat dan menjalankan skema pelenyapan sedemikian rapi. Adakah komplotan di baliknya untuk itu? Tim operasi harus menggali lebih dalam sosok asli Siti Marlina. Usai memastikan koneksi mematikan antara Siti dan 3 korban, Letnan Arif memerintahkan Kapten Rizal mengerahkan seluruh intel guna melukis potret lengkap sang perempuan. Setiap halaman masa lalu dibuka. Setiap detail hidup kini dipilah. Mencari manusia di balik topeng janda baik hati. Jalur pertama fokus pada masa lalu Siti. Siti bukan warga asli desa Sumber Indah. Ia berasal dari Kabupaten Pegunungan di utara. Ia datang bersama suaminya, Fakhar Santosa, sekitar 5 tahun silam. Fakhar, orang lokal yang baik hati, namun haus kaya cepat. Kerap terjerumus judi dan proyek spekulatif. 2 tahun lalu, Fajar tewas dalam kecelakaan tengah malam. Berkas dibuka kembali kesimpulan, lalu lintas waktu itu mengemudi mabuk, oleng, menabrak pohon di pinggir jalan, meninggal di tempat.
Perkara pun ditutup sebagai kecelakaan murni. Kini, dalam sorot perkara baru, Arif merasa ada kejanggalan dan memerintahkan pendalaman saksi serta situasi kejadian. Usai suami wafat, Siti mewarisi kebun salak yang luas. Sekaligus beban utang raksasa mendekati 1 miliar rupiah termasuk pinjaman rentenir dari Bagas Wibowo. Warga mengira janda muda itu akan menjual kebun, menjual tanah, lalu angkat kaki. Namun, keanehan terjadi kurang dari 1 tahun. Siti bukannya jatuh, ia bangkit fantastis. Ia melunasi seluruh utang. Bahkan yang paling liar kepada preman, ia mengucurkan modal untuk rehabilitasi kebun. Menerapkan teknik budidaya baru. Panen melonjak dari ambang bangkrut. Siti berubah jadi juragan kebun yang makmur. Lonjakan kilat ini memicu gosip, ada yang bilang menang lotre. Ada yang sinis menuduh punya dermawan kaya. Tapi tak ada bukti. Ketika penyidik menyambangi tetangga, gambaran tentang Siti berlapis. Seorang nenek di sebelah berkata, Siti itu patuh dan manis. Suaminya pergi cepat. Dia bekerja tak kenal lelah. Lihat dia sukses. Saya ikut senang. Dia tahu adat. Tiap lebaran berbagi bingkisan. Namun pemilik kebun pesaing berbeda suara. Bukan kalem, dia dalam dan sulit ditebak. Kebun kami berbatasan. Aku melihat jelas. Dia jarang bergaul. Lebih suka menyendiri. Matanya kadang dingin, tidak seperti orang kebanyakan. Aneh juga sejak suaminya mati. Dia justru meroket, janda. Tapi rumah berkilau. Kapten Rizal merangkum semuanya dan melapor ke Letnan Arif. Potret majemuk Siti Marlina pun tampak cantik, sigap, tajam berdagang, mahir berelasi untuk membangun tameng sempurna, sekaligus tertutup, dingin, dan melaju finansial secara misterius. Garis waktu kekayaan Siti aneh-aneh sejalan dengan hilangnya para pria di sekelilingnya. Audit semua transaksi keuangan Siti Marlina 2 tahun terakhir. Perintah Arif. Lacak seluruh rekening. Setoran. Dan penarikan kita harus menemukan sumber uang yang ia pakai melunasi utang dan berinvestasi. Ia sangat yakin arus dana adalah kunci untuk membuka seluruh skema kejahatan. Di balik kekayaan janggal sang janda, mungkin mengalir darah dan air mata para korban. Telusuri seluruh rekening bank. Setiap setoran dan penarikan kita harus menemukan asal-usul dana yang dipakai Siti untuk melunasi utang dan berinvestasi. Letnan Arif Prasetyo punya firasat kuat arus uang adalah kunci untuk membongkar keseluruhan kejahatan. Di balik kemakmuran tak wajar seorang janda muda sangat mungkin berdiri di atas darah dan air mata para korban. Semakin dalam penyelidikan atas Siti Marlina, semakin terbuka jejaring relasi yang rumit dan penuh kalkulasi. Tim khusus bekerja siang malam, menyusun setiap petunjuk dan testimoni, menggambar peta kriminal yang utuh, dan di titik pusat peta itu tak lain adalah Siti. Ji Posku Daruraj. Kapten Rizal Maulana berdiri di depan papan tulis, memaparkan temuan terbaru kepada Letnan Arif dan inti tim. Pak Letnan, kita sudah menemukan keterkaitan langsung bernuansa sebab akibat antara Siti Marlina dan 3 korban. Ujarnya tegas. Ia menggambar lingkaran di tengah, menuliskan Siti Marlina, lalu menarik 3 panah ke 3 nama korban. Pertama, Bagas Wibowo, relasi kreditur-debitur. Tunjuk Rizal pada panah pertama. Seusai suaminya wafat, Bagas adalah pemberi utang terbesar dan juga tekanan terkeras. Dia menjadi rintangan raksasa di jalan bangkitnya Siti. Kesaksian anak buah Bagas menguatkan bahwa Bagas sempat janji temu di kebun salak Siti persis sebelum hilang. Motif potensial melenyapkan untuk menghapus utang sekaligus balas dendam. Kedua, Rian Fadillah, relasi kekasih. Rian, guru yang berkeluarga, terjerat bujuk rayu Siti, bukti keterangan istri Rian dan banyak saksi. Yang lebih penting, Rian menarik 200 juta rupiah dari tabungan keluarga untuk investasi bersama Siti. Lalu lenyap.
Kami cek rekening Siti 2 hari setelah Rian hilang. Tepat 200 juta rupiah disetorkan tunai ke akunnya dipecah beberapa setoran pada bank berbeda agar tidak mencolok. Motif memanfaatkan hubungan untuk menguasai harta. Suasana ruang rapat mengentak berat. Kalkulasi dingin sang perempuan membuat semua merinding. Ketika Adi Saputra, relasi majikan pekerja, Adi muda, kuat, jujur, dan tampaknya tergila-gila pada majikannya. Dia alat yang sempurna, punya tenaga untuk kerja berat dan loyalitas membuta untuk menyimpan rahasia. Kehadiran Adi di kebun pasca hilangnya Rian jelas bukan kebetulan. Skema di papan menunjukkan kenyataan mengerikan. Siti tak bertindak spontan. Ia menyusun rencana bertingkat. Memakai setiap orang untuk tujuan berbeda. Bagas adalah musuh yang harus disingkirkan. Rian adalah mangsa finansial sekaligus tangan untuk beberapa tahap kotor. Mereka adalah 3 mata rantai dalam rangkaian kejahatan dan usai tugas masing-masing. Semua dihancurkan agar tak bersisa. Gambaran kaitan sudah terlalu jelas, ucap Letnan Arif. Suaranya mengeras. Satu pria menyediakan uang. Satu pria menyediakan tenaga. Dan satu pria adalah alasan semua bermula. Pengikatnya hanya Siti Marlina. Ia bangkit. Mondar-mandir. Tapi ini baru konstruksi berdasarkan situasi dan motif. Kita masih kekurangan bukti materi langsung untuk menjerat. Dia bisa menyangkal bilang uang dari usaha. Atau Adi Rian ke kebun adalah hal biasa. Kita butuh bukti keras tak terbantahkan. Letnan Arif menatap jendela. Ke arah kebun salak yang tampak tenteram di bawah terik. Jawaban pasti tertanam di lokasi di dalam tanah. Di rumah Siti, atau di makam beton itu sendiri. Pertarungan sebenarnya baru dimulai. Menjelang senya, setelah laporan rinci tentang 3 korban dan kaitannya dengan Siti lengkap, Letnan Arif menggelar rapat darurat seluruh tim di Balai Desa Sumber Indah. Udara ruangan tegang. Berkas foto TKP dan bagan relasi memenuhi meja. Letnan Arif berdiri di depan papan, tepat di bawah bagan yang digambar Kapten Rizal. Ia terdiam cukup lama sebelum bersuara tajam. Setelah menggabungkan semua info dan bukti 48 jam terakhir, aku ajukan rekonstruksi jalannya perkara ini. Semua menahan napas. Kita bukan menghadapi 3 kasus pembunuhan terpisah, melainkan rangkaian pembunuhan berantai yang dirancang dan dieksekusi oleh satu pelaku, Siti Marlina. Beberapa desis kecil terdengar. Meski curiga itu sudah mengemuka, mendengar komandan operasi menyatakan tegas tetap membuat mereka terpana. Arif mengangkat tangan menenangkan dan melanjutkan. Mari kita ulang skenarionya. Semua bermula lebih dari 1 tahun lalu. Siti, janda muda, tercekik utang mendiang suami. Tekanan terbesar datang dari Bagas Wibowo untuk lepas dari jerat itu dan membalas. Siti menjebak Bagas janji temu di kebun salak malam hari. Diduga ia memakai cara seperti membius atau memanfaatkan lengah Bagas untuk menghabisinya. Korban pertama, Arif menatap foto Bagas. Setelah membunuh Bagas, Siti perlu menyembunyikan jenazah sendirian. Ia tak mampu menggali lubang dalam atau memindahkan beban berat. Ia butuh ruang kubur kokoh. Tapi saat itu belum punya alat, apalagi modal. Langkah berikutnya hubungan asmara dengan Rian Fadilah. Ia menggadaikan kelembutan, menjual mimpi investasi berkebun, mendorong Rian mengguras 200 juta rupiah. Saat uang sudah digenggam, Rian berubah menjadi saksi berbahaya beban. Siti menghabisinya. Korban kedua, kini Siti punya uang dan 1 jenazah lagi. Dia butuh tenaga. Orang kuat yang percaya penuh dan takkan bertanya. Saat itulah Adi Saputra masuk. Siti mempekerjakan Adi, meraih kepercayaannya, lalu menipu bahwa ia ingin membangun bak penampung air atau lubang fermentasi beton di kebun. Dengan ketulusan dan keinginan menyenangkan majikan, Adi membangun peti mati beton itu tanpa sadar.
Beberapa orang bergidik kebengisan dan kemampuan manipulasi. Siti melampaui dugaan. Setelah bak selesai, suara Arif mendingin. Siti memasukkan jenazah Rian dan Bagas yang sebelumnya mungkin dititipkan di suatu tempat di kebun ke dalam. Adi adalah satu-satunya saksi hidup yang mengetahui struktur beton itu, maka Adi pun dihabisi. Korban ketiga. Lalu Siti menuang penutup beton terakhir, meratakan tanah, dan menanam. Makam massal nyaris sempurna. Kalau proyek pipa tak lewat, rahasia ini mungkin terkubur selamanya. Begitu skema selesai dipaparkan, ruangan membisu, logis, terperinci, dan mencekam. Skenario itu menjawab semua tanya mengapa 3 korban, mengapa waktu kematian berbeda, dan mengapa mereka disatukan dalam satu kubur beton. Seorang penyidik senior angkat tangan, Pak Letnan. Hipotesis Bapak tajam. Tapi ada satu ganjalan sendirian. Bagaimana Siti secara fisik bisa membunuh 3 pria yang kuat, lalu memindahkan dan mengubur dengan sangat rapi? Mungkinkah ada komplotan? Itu pertanyaan yang juga mengusik saya. Ya Arif, bisa jadi ia tidak sendiri. Bisa juga kita meremehkan kebengisan dan daya tekad seorang psikopat. Tugas kita sekarang membuktikan hipotesis ini dengan bukti material. Kapten Rizal kembali ke toko bahan bangunan. Membongkar semua nota 1 tahun terakhir, tim olah TKP ke lokasi. Menggali lebih dalam, mengayak setiap sampel tanah di sekitar kubur beton. Kita harus menemukan alat kejahatan, jejak obat bius, atau apapun yang bisa mengikat langsung Siti pada tindakannya. Skenario sekanggih apapun tanpa bukti hanya cerita. Tegas Arif. Rapat ditutup. Operasi khusus 601 kini punya arah tempur yang jelas. Mereka tahu sedang memburu seekor monster dan untuk menariknya keluar ke cahaya. Mereka harus masuk lebih jauh ke dalam gelap untuk membuktikan hipotesis berani yang ia ajukan. Letnan Polisi Arif Prasetyo memutuskan untuk menerapkan strategi penyelidikan baru memecah kasus besar ini menjadi 3 kasus terpisah. Masing-masing difokuskan untuk mengungkap motif dan cara pembunuhan terhadap setiap korban. Dimulai dari korban pertama, Bagas Wibowo. Arif yakin, pembunuhan pertama selalu menyimpan celah terbesar. Disitulah pelaku masih kurang pengalaman, mudah gugup, dan sering meninggalkan jejak. Tim investigasi yang menangani bagian ini kembali mewawancari semua orang yang pernah berhubungan dengan Bagas, tidak hanya kalangan preman dan penagih hutang, tapi juga mantan istri serta beberapa kerabat jauh yang masih hidup. Mantan istri Bagas, seorang wanita berwajah keras dan hidup susah, memberikan informasi penting. Bagas itu memang kasar, tapi ada satu hal yang dia sayang lebih dari nyawanya. Ujarnya pelan, yaitu buku catatan hutang berkulit hitam. Semua nama dan angka pinjaman, dari jutaan sampai ratusan juta rupiah. Ia tulis di sana, ia bisa kehilangan uang, kehilangan istri, tapi tidak akan pernah rela kehilangan buku itu. Keterangan ini selaras dengan pengakuan anak buah Bagas sebelumnya. Buku hutang itu memang benda yang tak terpisahkan darinya. Tapi anehnya, ketika Bagas menghilang, buku itu pun lenyap tanpa jejak. Tim penyidik lalu menelusuri catatan hutang yang pernah dibuat antara Fam Fantai, suami Siti Marlina yang sudah meninggal, dan Bagas. Mereka berhasil menemukan beberapa lembar perjanjian pinjaman lama yang masih disimpan oleh seorang teman lama almarhum Tai. Total utang, termasuk bunga yang ditagih Bagas kepada Siti, mencapai hampir 500 juta rupiah, jumlah yang mustahil dibayar oleh seorang janda muda yang baru saja kehilangan suami dan terancam bangkrut. Bayangkan tekanan yang ia hadapi setiap hari, ujar Arif dalam rapat kecil dengan timnya. Setiap hari didatangi seorang penagih hutang yang kasar, dipaksa, diancam, dilisehkan. Bagi seorang perempuan berkarakter kuat seperti Siti, amarah dan harga diri yang diinjak-injak itu bisa berubah menjadi dorongan untuk membalas. Pembunuhan terhadap Bagas jelas
bukan hanya cara untuk menghapus utang, tapi juga tindakan pembalasan dan pembebasan diri. Tim kembali menemui mantan anak buah Bagas, orang yang sebelumnya memberi kesaksian tentang pertemuan terakhir itu. Kali ini mereka meminta pria itu mengingat lebih detail. "Aku ingat sekarang," katanya setelah berpikir lama. Hari itu bos Bagas benar-benar marah. Dia bilang Siti mengundangnya ke kebun salak malam itu untuk berunding soal pembayaran. Tapi bos malah ketawa dan bilang, "Berunding di ranjang mungkin aku bisa maafin." Dia yakin perempuan itu ketakutan dan mau pakai tubuhnya buat menebus utang. Jadi dia datang sendirian, nggak bawa siapa-siapa, karena katanya ini urusan pribadi. Keterangan itu membuka cara pembunuhan yang paling masuk akal Siti. Sengaja menjebak Bagas. Ia menggunakan kecantikannya dan sikap lemah lembutnya untuk memancing seorang laki-laki sombong dan cabul agar menurunkan kewaspadaan. Bagas datang bukan untuk menagih hutang dengan marah, tapi untuk menikmati hadiah yang ia pikir menunggunya. Dan disitulah Siti melancarkan serangan mematikan. Motif pembunuhan pertama jelas terang, benderang menyingkirkan sang penagih, menghapus hutang besar, sekaligus balas dendam atas penghinaan yang ia alami. Siti telah mengubah kelemahan menjadi senjata, memanfaatkan nafsu dan keangkuhan Bagas untuk menjebaknya dalam perangkap maut. Dari sini, Siti Marlina bukan lagi sosok janda lemah. Ia muncul sebagai perempuan yang mampu merancang, berani bertindak, dan sangat kejam. Namun, masih ada pertanyaan penting, bagaimana ia membunuh Bagas, dan di mana ia menyembunyikan jasadnya selama berbulan-bulan sebelum makam beton itu ada. Untuk menjawabnya, penyelidikan beralih ke korban kedua. Setelah motif pembunuhan terhadap Bagas Wibowo jelas, fokus tim beralih ke Rian Fadillah. Jika Bagas adalah musuh, maka Rian adalah mangsa sumber keuangan yang sangat penting dalam rencana besar Siti. Tim di bawah Kapten Rizal Maulana menelusuri aliran dana sebesar 200 juta rupiah yang ditarik Rian sebelum ia hilang. Seperti telah diketahui, 2 hari setelahnya, jumlah yang sama masuk ke rekening Siti. Saat interogasi pertama, Siti belum pernah ditanyai soal uang ini. Kini, fakta tersebut akan menjadi pukulan utama terhadap keterangan palsunya. Namun Arif memutuskan belum akan konfrontasi langsung. Ia ingin menyiapkan bukti fisik yang tak bisa dibantah. Tim kembali ke sekolah menengah pertama tempat Rian mengajar. Mereka berbicara dengan rekan guru dan para siswa. Seorang siswi kelas 9 memberikan kesaksian mengejutkan. "Pak Rian orangnya baik, tapi setahun sebelum hilang, beliau sering terima paket aneh. Katanya, pernah saya bantu bawa ke mobil. Di dalamnya banyak botol kaca, kayak pupuk cair atau pestisida mahal." Ketika ditanya, Rian hanya menjawab bahwa itu barang titipan teman yang punya kebun. Rizail menganut, "Teman yang punya kebun ya, Pak?" Jawab siswi itu. Beliau bilang mau berhenti ngajar, mau bisnis hasil kebun teknologi tinggi. Katanya, kebun salak ekspor dengan keuntungan besar. Kesaksian ini memperkuat dugaan bahwa Rian sepenuhnya percaya pada mimpi kekayaan yang dilukis Siti. Ia bukan hanya menyerahkan uang, tapi juga ikut menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk proyek itu. Rian telah jatuh sepenuhnya dalam kendali perempuan itu. Pemeriksaan riwayat pesan dan panggilan di ponsel Rian yang masih disimpan keluarganya menemukan sejumlah percakapan dengan nomor yang tidak disimpan nama, yang kemudian terbukti adalah nomor milik Siti Marlina. Salah satu pesan dikirim sehari sebelum ia menghilang sayang. "Besok bawa uangnya ya, aku sudah siapkan kejutan besar buatmu. Datang ke kebunku. Kita rayakan masa depan kita bersama." Kejutan besar kata manis yang ternyata berarti kematian. Guru yang naif itu datang ke kebun dengan seluruh uang tabungan keluarga. Percaya bahwa ia akan memulai babak baru, tapi ia tidak pernah kembali. Motif pembunuhan kedua menjadi jelas.
Siti memanfaatkan cinta untuk menipu, lalu membunuh untuk menutup mulut. 200 juta rupiah itu kemudian digunakan untuk melunasi hutang-utang kecil dan mengembangkan kebunnya. Menciptakan citra pengusaha sukses yang kaya mendadak. Ia mengubah tragedi cinta menjadi bisnis. Seperti yang dikatakan Arif dalam rapat malam itu, setiap langkahnya penuh perhitungan, membunuh Bagas untuk menutup masa lalu, membunuh Rian untuk membangun masa depan. Lalu tersisa satu pertanyaan terakhir. Mengapa Adi Saputra juga harus mati? Pemuda itu bukan musuh, bukan ancaman, hanya pekerja setia. Adi Saputra, korban ketiga dan terakhir, tampak sebagai orang yang paling tidak berbahaya. Ia bukan pemberi hutang seperti Bagas, juga bukan sumber uang seperti Rian. Ia hanyalah buruh kebun miskin, jujur, polos, dan loyal kepada majikannya. Justru karena itulah kematiannya paling tidak masuk akal. Mengapa Siti membunuh seseorang yang begitu patuh dan berguna? Tim penyidik berangkat jauh ke kampung halaman Adi, sebuah desa pegunungan di Jawa Tengah. Mereka menemui orang tua dan sahabatnya. Ayahnya yang renta menangis sambil berkata lirih, "Anak saya itu baik. Nak, pergi merantau cuma ingin kirim uang buat perbaiki rumah." Tiap telepon dia selalu cerita majikannya baik sekali. Katanya, majikannya janji bakal bantu carikan kerja tetap. Bahkan mungkin nanti bantu biaya nikah. Keterangan ini menunjukkan Adi benar-benar percaya dan bahkan mengagumi Siti mungkin lebih dari sekadar rasa hormat seorang pekerja. Petunjuk penting datang dari teman sekampung Adi yang bekerja di proyek bangunan dekat Desa Sumber Indah. Seminggu sebelum hilang, dia mampir ke tempat saya. Kata pemuda itu, kelihatan kapek tapi senang. Dia bilang baru bantu Bu Siti bikin proyek rahasia besar di kebunnya. Proyek rahasia, tanya penyidik. Iya, katanya bikin tangki air bawah tanah dari beton, pakai sistem modern. Dikerjakan malam hari supaya orang lain gak lihat. Dia juga bilang dibayar mahal banget. Kalimat itu seperti petir di tengah malam. Tangki air beton yang disebut Adi jelas bukan instalasi irigasi, melainkan kuburan massal di mana ketiga korban ditemukan. Kapan proyek itu selesai? Sekitar akhir Oktober tahun lalu. Jawabnya, waktu itu tepat sama dengan tanggal Rian menghilang dan uang 200 juta masuk ke rekening Siti. Potongan puzzle akhirnya tersusun sempurna. Siti membunuh Rian pertengahan Oktober, lalu mempekerjakan Adi untuk membangun bak air beton yang sebenarnya makam. Selama pembangunan, mayat Rian dan mungkin Bagas disembunyikan di bagian kebun lain. Setelah konstruksi selesai, Siti memasukkan jasad-jasad itu, lalu menutupnya dengan lapisan terakhir beton, dan akhirnya menghabisi Adi. Adi tidak bersalah. Ia hanya melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Ia tahu terlalu banyak tentang tangki rahasia itu, dan bagi Siti Marlina, satu rahasia saja cukup alasan untuk membunuh lagi. Adi Saputra adalah sebuah anomali, sebuah risiko tersembunyi dalam rencana sempurna milik Siti Marlina. Dan bagi seorang psikopat berkepribadian narsistik dan tanpa empati seperti dirinya, setiap risiko harus dihapus sepenuhnya. Seolah tak pernah ada. Kematian Adi menjadi langkah terakhir untuk menutup semua jejak, untuk menghapus saksi terakhir. Tindakan itu juga memperlihatkan wajah sejati dari perempuan janda itu: dingin, kejam, dan tak berperasaan. Ia tega membunuh orang yang setia dan tulus menolongnya, hanya demi melindungi tumpukan dosa yang telah ia bangun. Tragedi pemuda lugu itu menandai penutupan rantai pembunuhan beruntun yang mengguncang Desa Sumber Indah. Kini, satuan penyidik telah memiliki rekonstruksi yang lengkap dan logis. Langkah berikutnya menguatkan skenario itu di pengadilan dengan bukti fisik tak terbantahkan. Setelah berhasil menguraikan motif dan peran setiap korban, Letnan Polisi Arif Prasetyo tahu bahwa kunci pembuktian ada pada satu hal, menunjukkan bahwa Siti Marlina sendirilah yang membangun kuburan beton itu
Tanpa bukti konkret, teori secanggih apapun hanya akan dianggap sebagai dugaan. Ia menunjuk Kapten Polisi Rizal Maulana, seorang penyelidik terkenal karena ketelitiannya yang luar biasa untuk memimpin tugas penting ini. "Rizal," kata Arif tegas, "kau harus periksa ulang semua toko bangunan di seluruh kecamatan dan wilayah sekitarnya. Fokus pada transaksi antara Oktober sampai November tahun lalu. Carilah siapapun yang membeli semen, bazir, kerikil, atau besi dalam jumlah besar atas nama Siti Marlina atau Adi Saputra. Itu adalah tugas berat seperti mencari jarum di jerami. Ada puluhan toko besar kecil, catatan transaksi yang tidak rapi, dan sebagian bahkan tidak menyimpan arsip setahun ke belakang." Rizal bersama timnya menyebar ke segala arah. Dari dealer besar di kota kecamatan hingga warung kecil di desa-desa pinggiran. Berhari-hari mereka bekerja tanpa hasil. Banyak pemilik toko sudah lupa transaksi lama. Beberapa buku catatan hilang, dan semangat tim mulai tergerus oleh rasa lelah. Namun Rizal tidak menyerah. Ia yakin proyek sebesar kuburan beton itu pasti meninggalkan jejak pembelian nyata di suatu tempat. Pada hari keempat pencarian, keberuntungan akhirnya berpihak. Ketika memeriksa toko bangunan besar di pinggiran kecamatan, sesuatu menarik perhatiannya. Pemilik toko, seorang pria parubaya, setelah membongkar tumpukan buku catatan lama, menemukan buku penjualan bulan Oktober 2000. "Saya nggak terlalu yakin, Pak Polisi," katanya. "Pelanggan eceran banyak, tapi saya masih ingat satu kejadian. Ada seorang wanita cantik datang bersama pemuda muda dan kuat, beli bahan lumayan banyak, katanya buat bangun bak air untuk kebun salak. Yantung Rizal berdegup cepat, masih ingat tanggal dan barang yang mereka beli," tanyanya. Pemilik toko menelusuri buku, lalu menunjuk satu baris tulisan samar 20 Oktober 2020, pembeli Siti. "Kebun salak, 30 sak semen, 2 kubik pasir, 3 kubik kerikil, 50 kilogram besi gulung, total 10 juta rupiah, dibayar tunai." Jumlah bahan bangunan itu tepat seperti perkiraan teknis tim forensik tentang volume kuburan beton di tempat kejadian. Dan nama Siti, kebun salak tak mungkin kebetulan. Bapak yakin yang datang bersama wanita itu adalah pemuda-muda, Rizal memastikan. "Yakin betul," jawabnya. "Anak itu kuat sekali. Ngangkat sendiri hampir semua semen ke atas becak motor. Ramah, jujur, kelihatan polos." Rizal menunjukkan foto Adi Saputra. "Anak ini." Pak pemilik toko menatap lama, lalu mengangguk, "Mantap ya, benar sekali. Saya ingat tanda lahir di dekat bibirnya." Bukti yang dicari selama berminggu-minggu akhirnya muncul. Rizal segera meminta tanda tangan berita acara dari pemilik toko dan memotret halaman catatan itu sebagai barang bukti. Ia langsung menelepon Letnan Arif Prasetyo dengan suara bergetar karena lega laporan. "Letnan, kami menemukan bukti pembelian bahan bangunan Siti Marlina dan Adi Saputra. Membeli semen dan bahan lain tanggal 20 Oktober tahun lalu. Trong ruang kendali." Arif menggenggam tangan erat. Salah satu simpul penting kasus itu telah terurai. Kebohongan Siti tentang tidak tahu apa-apa Sabik Vakjan. Ia bisa berdalih soal hubungan pribadi, bisa memutar cerita tentang uang, tapi ia tak bisa menyangkal fakta bahwa dirinya sendiri yang membeli bahan bangunan dan bersama Adi membangun kuburan itu. "Kerja bagus, Kapten Rizal," ujar Arif di telepon. "Teruskan. Perempuan seperti dia pasti meninggalkan lebih banyak jejak daripada yang kita duga." Penemuan bukti pembelian itu menjadi dorongan besar bagi seluruh tim penyidik. Arah penyelidikan mereka kini terbukti tepat. Namun Arif tahu, bukti itu baru setengah jalan. Ia hanya membuktikan bahwa Siti membangun struktur beton, bukan bahwa ia membunuh manusia. Pelaku bisa saja berkelit, mengaku bahwa itu hanyalah bak air dan ada orang lain yang menyembunyikan mayat di dalamnya. Mereka perlu bukti langsung tentang cara pembunuhan.
Arif menatap peta TKP di dinding, lalu berkata pelan, bagaimana mungkin seorang wanita seperti Siti bisa menaklukkan dan membunuh 3 pria kuat? Harus ada sesuatu yang membuat mereka lumpuh dulu. Ia menyimpulkan, mungkin mereka dibius atau dibius berat sebelum dibunuh. Hipotesis itu disetujui semua anggota tim. Jika benar, itu akan menjelaskan seluruh ketimpangan fisik dari kasus ini. Arif segera memerintahkan tim forensik kembali ke lokasi kuburan beton. Fokus pada lapisan tanah terdalam di bawah mayat. Kalau dia pakai obat bius, kata Arif, sisa zatnya bisa meresap dari cairan tubuh ke tanah. Walau sudah lama, teknologi analisis modern masih bisa mendeteksinya. Tim forensik bekerja hati-hati. Mereka mengambil sampel tanah di berbagai kedalaman, menyegel tiap sampel dalam kantong steril, dan mengirim langsung ke pusat laboratorium forensik Polri untuk uji toksikologi. Hari-hari menunggu hasil terasa seperti menyiksa. Semua orang paham, hasil ini bisa menjadi titik balik terbesar dalam penyidikan. 3 hari kemudian, laporan cepat tiba di meja Arif. Kapten Rizal membacakan dengan suara bergetar sampel tanah D03. Diambil dari lapisan terdalam di bawah jenazah korban pertama, Bagas Wibowo. Mengandung residu zat silezin dengan konsentrasi tinggi. Silezin, tanya seorang penyidik muda. Zat apa itu dokter forensik dia? Triyono menjelaskan itu obat penenang dan pelemas otot yang tidak digunakan untuk manusia. Biasanya dipakai di klinik hewan untuk menidurkan hewan besar seperti sapi, kuda, atau babi. Dalam dosis tinggi bisa menyebabkan koma dan henti napas. Ruangan menjadi hening. Arif menatap hasil laporan lama, lalu berbisik obat bius hewan. Itu kuncinya. Siti membius korban dengan dosis tinggi sebelum membunuh mereka. Saat mereka tak sadarkan diri, ia bisa melakukan apapun. Temuan ini menjelaskan segalanya. Bagas mungkin dicekik, Rian ditusuk, tapi semuanya dilakukan setelah mereka pingsan. Kini, selain bukti pembelian bahan bangunan, tim punya bukti ilmiah kuat tentang cara pembunuhan. Arif segera memerintahkan pencarian baru, periksa semua toko obat hewan di daerah ini. Cari siapapun yang pernah membeli silezin atau obat penenang serupa 2 tahun terakhir. Fokus pada pelanggan perempuan yang punya alasan mencurigakan. Perburuan dimulai lagi. Jumlah toko obat hewan jauh lebih sedikit, sehingga pencarian berlangsung cepat. Dan benar, hanya sehari kemudian, tim menemukan petunjuk emas dari sebuah toko obat hewan di kecamatan sebelah. Sekitar 20 km dari desa Sumber Indah, pemilik toko, seorang pria tua berambut putih, langsung mengenali foto Siti Marlina. Oh, perempuan ini saya ingat betul, cantik sekali. Jadi saya hafal wajahnya. Katanya, ia datang 2 kali ke toko saya. 2 kali tanya penyidik, kapan dan beli apa pertama. Sekitar lebih dari setahun lalu, jawabnya, katanya punya babi betina besar sakit, mau operasi tapi nggak mau panggil dokter hewan karena mahal. Dia minta obat bius paling kuat. Jadi saya jual 1 botol silezin. Waktu itu bertepatan dengan hilangnya Bagas Wibowo. Dan yang kedua, sekitar 8 atau 9 bulan lalu. Kali ini alasannya beda, katanya anjing peliharaan besar ditabrak motor. Galak. Nggak mau disentuh. Jadi dia mau bius sendiri. Saya kasih 1 botol lagi. Saya sempat heran. Tapi ya, pembeli tetap pembeli. Waktu itu bertepatan dengan hilangnya Rian Fadilah. Keterangan pemilik toko itu menjadi potongan terakhir yang menyempurnakan seluruh puzzle. Kini, rantai bukti sudah lengkap. Siti membeli bahan bangunan membangun kuburan beton. Siti membeli XY lazim membius korban sebelum membunuh. Semuanya terhubung langsung dan tidak bisa dibantah. Lingkaran hukum kini menutup rapat di kuang sosok Siti Marlina. Perempuan janda berwajah lembut yang ternyata menyembunyikan setan di balik senyumannya. Siti Marlina telah menyusun alasan yang tampak masuk akal.
untuk membeli obat bius berbahaya, bahkan pergi ke kecamatan lain agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa wajah cantiknya sendiri justru akan menjadi hal yang paling diingat oleh orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Di ruang komando penyidik, Letnan Polisi Arif Prasetyo duduk di depan papan besar berisi seluruh bukti yang telah dikumpulkan selama berminggu-minggu. 1. Hubungan dan motif yang jelas antara Siti Marlina dan 3 korban Bagas Wibowo, Rian Fadillah, dan Adi Saputra. 2. Bukti pembelian bahan bangunan yang tepat waktunya dengan pembangunan kuburan beton di kebun salak proyek yang melibatkan korban Adi. 3. Hasil analisis toksikologi dari sampel tanah di TKP yang menunjukkan sisa obat penenang hewan jenis silazin. 4. Kesaksian pemilik toko obat hewan yang menyatakan bahwa Siti telah membeli obat yang sama pada 2 waktu berbeda, bertepatan dengan saat 2 korban pertama menghilang. "Cukup sudah," ujar Arif dengan suara mantap. "Kita punya dasar hukum untuk melakukan penangkapan mendadak dan penggeledahan di rumah Siti Marlina." Beberapa anggota tim sempat mengusulkan agar Siti dipanggil lebih dulu untuk dimintai keterangan. Tetapi Arif menggeleng keras. "Dia terlalu pintar dan licik," katanya. "Begitu tahu kita mencurigainya, hal pertama yang akan ia lakukan adalah menghapus semua bukti. Kita tidak boleh memberi kesempatan itu. Harus menyerang cepat dan diam-diam. Rencana operasi disusun secara detail dan disiplin militer. Waktu pelaksanaan ditetapkan pada pukul 4 dini hari. Saat orang berada di titik paling lemah dan lengah, pasukan yang terlibat terdiri dari tim kriminal, tim forensik teknis, serta unit Brimob untuk menjaga keamanan luar. Semua langkah harus dirahasiakan mutlak. Malam itu, tak ada satupun penyidik yang tidur. Mereka memeriksa ulang peta, jalur, alat penerangan, dan peralatan dokumentasi. Tapi semangat membara setelah berhari-hari berhadapan dengan bayangan kejahatan tanpa wajah. Kini, mereka akan menatap langsung sang iblis. Letnan Arif berdiri di depan jendela, menatap desa Sumber Indah yang sunyi dalam kegelapan dini hari. Ia tahu, saat matahari terbit nanti, tabir terakhir dari tragedi berdarah ini akan tersingkap. Pukul kolmeh, sesu, langit desa pekat dan lembab, hanya suara jangkrik dan angin yang melintas di antara daun salak yang bergesek pelan. Dalam bayangan pohon-pohon, konvoi kecil kendaraan polisi mendekati rumah Siti Marlina. Lampu mobil dimatikan jauh sebelum tiba. Para anggota bergerak tanpa suara, seperti bayangan hitam menyusup malam. Sesuai hakana, unit Brimob bergerak cepat mengunci seluruh jalur keluar masuk kebun dan rumah. Tak ada celah untuk melarikan diri. Letnan Arif bersama Kapten Rizal Maulana dan tim kriminal mendekat ke rumah 2 lantai milik Siti. Tepat pukul Nelia, ling-ling, Arif memberi isyarat tangan. 2 anggota khusus menonaktifkan gembok dan kunci pintu utama hanya dalam beberapa detik. Pintu terbuka tanpa suara. Tim segera menerobos masuk. Di lantai atas, Siti Marlina sedang tertidur lelap. Ketika suara langkah mendekat, ia tersentak bangun. Matanya memicing ke arah cahaya. Saat lampu kamar menyala, wajah pucatnya menatap langsung ke Letnan Arif Prasetyo dan 2 penyidik wanita. Keterkejutan muncul sesaat, tapi ketenangan aneh segera menggantikan. Siti tidak berteriak, tidak melawan, hanya duduk tegak di ranjang. Dengan tatapan dingin menusuk. "Apa yang kalian lakukan di sini jam segini?" suara Siti datar. Tanpa getar ketakutan, Arif menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan yang telah disahkan oleh Kejaksaan Negeri. "Siti Marlina," katanya tegas, "Anda ditahan untuk penyelidikan terkait dugaan pembunuhan berencana. Mohon bekerja sama. Setiap bentuk perlawanan hanya akan memperburuk keadaan." 2 penyidik wanita mendekat, memborgol tangan Siti.
Ia tidak melawan, hanya tersenyum tipis. Senyum yang hampir tidak terlihat, senyum yang membuat siapapun merinding. Sementara Siti dikawal, Kapten Rizal memimpin tim penggeledahan. Mereka menelusuri setiap ruangan-ruang tamu, dapur, gudang, hingga loteng. Rumah itu bersih dan tertata rapi. Tidak tampak seperti tempat tinggal seorang pembunuh berantai. Namun di dapur, salah satu anggota menemukan sebotol kecil kaca bening di dalam lemari bahan kering. Botol itu berisi sedikit cairan tak berwarna. Uji cepat di tempat menunjukkan hasil positif psilocin. Jenis obat bius hewan yang sama ditemukan di TKP. Tapi penemuan terbesar tidak berada di dapur. Di kamar tidur Siti, di belakang sebuah lukisan besar. Kapten Rizal menyadari ada tanda-tanda ganjil pada posisi gantungannya. Ia melepas lukisan itu dan di baliknya tersembunyi sebuah lubang kecil di dinding. Dilapisi kantong, plastik berlapis-lapis. Di dalamnya, 3 ponsel tua, sebuah Nokia 1280, Samsung Galaxy J7, dan iPhone 6. Pemeriksaan cepat terhadap nomor IMEI dan SIM card memastikan itulah ponsel milik Bagas Wibowo, Rian Fadillah, dan Adi Saputra. 3 korban yang hilang, semua yang ada di ruangan membeku. Itu adalah pukulan telak terakhir. Siti mungkin bisa mencari alasan untuk pembelian obat bius. Dia bisa berdalih bahwa beton itu adalah bak air untuk kebun, tapi tak ada penjelasan yang bisa menutupi fakta bahwa 3 ponsel korban ditemukan tersembunyi di kamar pribadinya sendiri. Kesalahan fatal lahir dari kesombongan seorang psikopat yang ingin menyimpan kenangan dari setiap korban. Ketika Rizal membawa 3 ponsel itu ke depan Siti, topeng ketenangan di wajahnya retak sesaat. Pupil matanya menyempit, napasnya berat, tapi ia menunduk diam, tidak berkata apa-apa. Penggeledahan berakhir dengan hasil luar biasa, botol obat bius, dan 3 ponsel korban, 2 bukti fisik terkuat yang tak bisa disangkal. Kini, tim penyidik memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjerat Siti Marlina di pengadilan. Rumah yang selama ini tampak damai, ternyata menyembunyikan rahasia paling kelam. Di ruang interogasi kantor Polsek, udara menjadi berat dan dingin. Cahaya lampu putih menyurut lurus ke meja logam di tengah ruangan. Siti duduk tegak, tangan diborgol di atas meja. Sudah lebih dari 6 jam sejak ia ditangkap, tapi sikapnya tetap sama tenang. Keras kepala dan tak tersentuh. Di hadapannya, Letnan Arif Prasetyo dan Kapten Rizal Maulana bergantian melakukan interogasi dari nada lembut hingga keras. Tapi semuanya tak mempan. Siti nyaris tak membuka mulut, hanya sesekali menggeleng atau mengangkat bahu. Siti Marlina. Suara Arif berat tapi tenang. Ini kesempatan terakhir untuk berkata jujur. Semua bukti sudah melawan Anda. Ia mendorong setumpuk berkas ke depan wanita itu, foto-foto TKP, gambar kuburan beton, hasil laboratorium, salinan bukti pembelian bahan bangunan, dan foto 3 ponsel. Kami menemukan kwitansi pembelian. Anda dan Adi Saputra membeli semen, pasir, dan besi. Jelaskan. Siti menatap kosong. Saya membangun bak air. Jawabnya datar. Adi hanya membantu mengangkat bahan. Salahnya di mana? Rizal mencondongkan tubuh. Kalau begitu, mengapa bak air itu berisi 3 mayat? Siti mengangkat bahu. Nada sinis tipis di bibirnya. Saya tidak tahu. Mungkin ada yang menjebak saya. Orang iri banyak. Dan Baltolik Swailatzine di dapurmu. Arif menatap lurus. Saya memelihara babi dan anjing. Obat itu untuk berjaga kalau mereka sakit. Apakah itu kejahatan? Kata-katanya terdengar tenang. Seperti sudah disiapkan, Arif mengambil selembar foto terakhir 3 ponsel. Dan ini ponsel milik Bagas, Rian, dan Adi. Mengapa semuanya disembunyikan di balik lukisan kamar tidurmu? Siti diam. Tidak menyangkal, tidak membela diri.
Ia menyulap diam menjadi senjata tahu bahwa tanpa pengakuan, proses hukum akan semakin sulit. Interogasi berlangsung hingga siang hari. Tapi buntu. Bahkan penyidik paling berpengalaman kehabisan cara menghadapi ketenangan dingin Siti. Ia tidak seperti pelaku biasa yang panik dan menangis. Ia seperti mesin tanpa perasaan, diprogram untuk menolak segalanya. Akhirnya, Arif memutuskan menunda pemeriksaan, berikan dia makan dan istirahat. Katanya pelan, kita butuh strategi lain. Siang menjelang sore, Arif kembali ke ruang interogasi seorang diri. Tanpa map, tanpa nada keras, ia duduk di seberang Siti, menuangkan segelas air. Minumlah. Ucapnya lembut. Saya tidak ingin melihat siapapun hancur karena haus. Siti menatapnya curiga. Arif tidak bertanya tentang pembunuhan. Malah bicara ringan. Saya membaca berkasmu. Anak desa miskin. Ke kota seorang diri. Suami meninggal. Menanggung utang. Aku harus akui. Kau wanita yang kuat, pintar, dan gigih. Tak banyak orang bisa bertahan sepertimu. Siti tetap diam. Tapi matanya kini menatap penuh kewaspadaan. Kedua orang itu, si pembunuh dan si penyidik kini mengamati satu sama lain. Seperti dua cermin saling memantulkan bayangan. Di luar, angin berhembus pelan, membawakan suara daun salak bergesek. Di dalam, permainan psikologis dimulai. Dan dalam hati Arif, ia tahu pertarungan terakhir antara kebenaran dan kegelapan dimulai tepat di ruangan ini. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak melihat Siti Marlina sebagai seorang penjahat, melainkan sebagai seorang manusia. Ia telah menanggung begitu banyak penderitaan. Letnan Polisi Arif Prasetyo melanjutkan dengan suara lembut namun dalam, mengandung empati yang nyata ancaman dari lelaki seperti Bagas Wibowo. Pengkhianatan dan tipu daya dari para lelaki di sekelilingmu, dan kesepian seorang janda muda. Saya mengerti, ia menatap lurus ke mata Siti. Kau telah menyusun sebuah rencana yang luar biasa, harus kuakui. Itu hampir seperti karya seorang jenius. Kau mengubah orang-orang yang pernah menyakitimu menjadi bidak dalam permainanmu sendiri. Kau menyingkirkan musuh, memanfaatkan kekasih, dan memperalat yang polos. Setiap langkahmu terukur dan tepat. Kau bukan penjahat biasa. Siti, kau adalah seorang seniman dalam dunia kejahatan. Arif tidak menuduh, tidak menghakimi. Nada suaranya bahkan terdengar seperti kekaguman. Itu adalah serangan psikologis paling berbahaya, karena bagi seseorang dengan kepribadian narsistik dan psikotik seperti Siti, pengakuan atas kecerdasan dan kehebatannya adalah godaan yang tak tertahankan. Benteng pertahanannya mulai retak. Arif tahu ia telah menyentuh titik lemah yang selama ini tersembunyi di balik wajah tenang itu. Kau sudah berhasil. Lanjutnya pelan. Kau melunasi semua utang, punya usaha yang berkembang, hidupmu stabil. Kau menang. Seandainya saja bukan karena proyek pipa air sialan itu, semuanya akan sempurna. Ia menggeleng pelan, menatap Siti seolah menyesal. Hanya sedikit ketidakberuntungan. Tapi itu bukan salahmu. Rencanamu tanpa kekat. Hanya saja, takdir tidak berpihak padamu. Siti menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya sejak interogasi dimulai. Matanya kehilangan kekosongan. Arif tahu ia telah menyentuh saraf paling sensitif dari wanita itu, rasa bangga atas kecerdasannya sendiri. Kini saatnya mengeluarkan pukulan terakhir. Aku bisa memahami semuanya. Kata Arif tenang. Membunuh Bagas karena ingin melindungi diri. Membunuh Rian karena dikhianati dan dimanfaatkan, aku bisa mengerti itu. Suara Arif turun satu oktav, tapi ada satu hal yang tidak bisa kupahami. Ia mencondongkan tubuh. Aji, Saputra. Kenapa harus dia? Siti menatap balik. Napasnya mulai tak beraturan. Dia cuma seorang anak muda polos. Lanjut Arif. Dia mengagumimu, menghormatimu, bahkan mungkin mencintaimu dengan tulus.
Dia bekerja keras, melakukan segalanya tanpa mengeluh. Dia mempercayaimu lebih dari siapapun. Lalu, kenapa kau harus membunuhnya? Pertanyaan itu menusuk seperti pisau tipis ke dalam hati ke bagian terakhir dari jiwa Siti yang masih menyimpan sisa kemanusiaan. Atau mungkin sekadar harga diri yang retak. Keheningan menutup ruang interogasi. Dan akhirnya retakan pertama muncul. Wajah dingin itu meledak dalam kemarahan liar. Siti Marlina berteriak. Suaranya melengking, memecah udara seperti kilat, karena dia bodoh. Teriakan itu bergema, memantul ke dinding baja ruangan. Itu bukan suara orang tak bersalah. Itu adalah suara seorang penguasa yang murka, karena rencana sempurnanya digagalkan oleh makhluk rendahan. Letnan Arif tetap tenang, tapi di dalam dirinya, ia tahu benteng pertahanan Siti telah runtuh. Ia menatapnya tanpa bicara. Bodoh, ulang Arif perlahan. Apa yang membuatmu berpikir dia bodoh? Siti menggertakkan gigi. Tangannya yang terborgol mencengkeram, hingga buku jarinya memutih. Setelah semua selesai, dia terus bertanya. Suara Siti melengking. Dia bertanya, kenapa aku tak pernah mengisi air ke dalam bak itu? Kenapa bak itu terlalu kuat? Kenapa tak kubuat lubang udara? Aku sudah bilang itu proyek rahasia. Tapi dia tak paham-paham, matanya menyala marah. Dan yang paling menjijikkan, dia bilang sudah cerita ke temannya. Tentang proyek rahasia itu, dia membanggakan dirinya. Bercerita betapa hebatnya membantu aku. Anak tolol, kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Sekarang semua jelas. Adi tidak mati karena tahu terlalu banyak, melainkan karena berbicara terlalu banyak. Kebodohan polos seorang pemuda yang jatuh cinta telah menandatangani vonis mati untuk dirinya sendiri. Bagi Siti, itu adalah pengkhianatan. Sebuah anomali dalam sistem sempurna miliknya dan setiap kesalahan harus diperbaiki. Siti menunduk. Suaranya berubah dingin dan datar. Setiap kesalahan harus diselesaikan. Arif tidak menyela. Ia membiarkan Siti tenggelam dalam amarahnya sendiri. Menelanjangi sisi terdalam dari dirinya bukan karena penyesalan, tapi karena keinginan membuktikan keunggulan. Akhirnya, ia mendorong ke depan beberapa foto. Bagas, Rian, katanya perlahan, mereka juga. Kesalahan yang perlu diperbaiki. Siti menatap foto-foto itu, lalu tersenyum tipis. Senyum dingin seperti pisau. Kesalahan, ia tertawa kecil. Tidak. Mereka adalah bidak permainan, dan ketika bidak itu tak berguna lagi, aku menyingkirkannya. Saat itulah Arif tahu ia telah menang. Sang iblis akhirnya keluar dari bayangan dan mengaku secara terbuka. Setelah itu, Siti Marlina berhenti melawan. Ia bersandar di kursi. Wajahnya tenang, nyaris damai, seakan pengakuan itu bukan beban, melainkan pembebasan. Ia ingin diceritakan, seperti seorang seniman yang memamerkan karya terbesarnya. Kapten Rizal Maulana dan seorang sekretaris penyidik dipanggil masuk. Rekaman video dan audio diaktifkan. Pengakuan resmi Siti Marlina pun dimulai. Semuanya dimulai dengan Bagas. Katanya datar, dia lintah darat. Mengira aku wanita lemah yang bisa diinjak. Dia datang tiap minggu. Menghina. Mengancam. Aku tahu kalau tak menyingkirkannya, aku takkan pernah bebas. Aku mengundangnya ke kebun. Malam hari, kataku. Aku ingin melunasi utang. Dia datang sendiri. Tertawa. Mabuk percaya diri. Aku menuangkan silezin ke dalam botol arak. Ku bilang mari kita bersulang untuk akhir yang damai. 10 menit kemudian, dia tergeletak. Aku menjerat lehernya dengan tali. Selesai. Suaranya datar, tanpa getar, seolah sedang membaca resep. Setelah itu, aku kubur dia di sudut kebun, tapi aku tahu itu tidak cukup aman. Aku butuh cara yang abadi. Dan saat itulah Rian muncul. Dia, guru bodoh tapi romantis. Cukup aku berpura-pura rapuh, dia datang seperti nyala api mengejar malam. Aku janji masa depan, bisnis, cinta. Semuanya
Dia perkaya. Dia membawa semua tabungan keluarganya padaku. Saat aku sudah dapat uang, dia jadi beban. Dia ingin menikah, ingin mengumumkan hubungan kami. Aku tak butuh itu, jadi aku undang dia makan malam, segelas wine dengan obat tidur, dan satu pisau buah kecil di dadanya. Semua orang di ruangan terdiam. Kata-kata Siti meluncur tanpa emosi, hanya dingin dan efisien. Setelah itu, aku punya 2 mayat. Aku butuh tempat penyimpanan yang sempurna. Lalu aku mempekerjakan Adi. Dia kuat, jujur, bodoh, dan setia. Dia menganggapku malaikat. Aku menyuruhnya membuat bak penyiraman otomatis. Dia bekerja siang malam, percaya penuh padaku. Begitu bak selesai, malam hujan itu, aku memindahkan mayat Bagas dan Rian satu persatu ke dalam. Dan terakhir, Adi. Dia makan malam bersamaku, segelas arak dengan obat. Ketika dia tertidur, aku menjeratnya dengan tali yang sama. Siti berhenti sejenak. Kemudian, dengan senyum kecil aku menutupnya dengan semen. Rapi, tak ada jejak. Rekaman berhenti. Ruangan hening. Semua yang hadir membeku antara ngeri dan kagum akan kebengisan yang sistematis. Letnan Arif menatap wanita di hadapannya. Dalam karirnya, ia telah menghadapi banyak pembunuh tapi belum pernah merasa dingin di tulang seperti kali ini. Di depannya bukan manusia, melainkan setan yang mengenakan wajah seorang wanita cantik. Kasus itu akhirnya terungkap sepenuhnya. Namun bayangannya akan terus menghantui setiap anggota tim penyidik. Ketika berita resmi diumumkan, gelombang kejut menyebar ke seluruh desa Sumber Indah, lalu ke seluruh negeri. Media menulis tajuk besar, janda muda cantik bunuh 3 pria dan mengubur mereka di dalam beton kebun salak. Masyarakat gempar. Tak ada yang percaya bahwa kejahatan sekejam itu bisa dilakukan oleh seorang wanita berwajah lembut dan senyum tenang. Foto Siti Marlina dengan senyum lembut dalam kehidupan sehari-hari terpampang berdampingan dengan gambar penggalian kubur beton di halaman rumahnya, menciptakan kontras yang mengerikan dan menimbulkan rasa ngeri mendalam bagi siapapun yang melihatnya. Di desa Sumber Indah, orang-orang berkumpul di warung kopi, di tepi jalan, di halaman masjid, membicarakan hal yang sama. Para tetangga yang dulu memuji Marlina sebagai wanita rajin dan sopan kini merasa ngeri menyadari bahwa selama ini mereka hidup bersebelahan dengan iblis berwajah manusia. Ya Tuhan, tidak bisa dipercaya. Ucap seorang ibu paruh baya dengan suara bergetar. Dia itu tiap pagi menyapa saya, tersenyum, bantu orang. Siapa sangka, ternyata pembunuh berdarah dingin. Yang lain menimpali. Benar, kita tidak pernah tahu isi hati manusia. Kasihan 3 lelaki itu dan keluarganya. Kisah tentang janda berkerudung hitam dan makam beton di kebun salak segera menjadi legenda menakutkan. Diceritakan dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Kebun salak yang dulu menjadi kebanggaan Marlina kini berubah menjadi tanah terkutuk. Tak seorang pun berani mendekat, terutama di malam hari. Keluarga para korban, setelah guncangan awal, tenggelam dalam duka dan amarah. Mereka mendatangi kantor polisi kabupaten, menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Istri Rian Fadilah pingsan ketika tahu suaminya bukan hanya berselingkuh, tapi juga dibunuh oleh kekasihnya sendiri demi uang. Orang tua Adi Saputra membisu seperti batu. Rumah kayu mereka yang reot kini dipenuhi tangisan kering dan doa putus asa. Anak saya polos, tidak tahu apa-apa. Kenapa dia tega? Sang ibu berulang-ulang menatap foto anaknya yang kini hanya tinggal kenangan. Kasus itu mengguncang seluruh negeri dan memicu debat besar tentang hakikat kejahatan. Para psikolog kriminal mulai meneliti Siti Marlina sebagai contoh klasik dari psikopat fungsional, seseorang yang tak punya empati, tak kenal penyesalan, dan ahli memanipulasi emosi orang lain.
Surat kabar besar menulis kejahatan terbesar bukan dilakukan oleh iblis di neraka, tetapi oleh manusia yang tahu tersenyum. Tekanan publik luar biasa. Tim investigasi 601 Ampulu. Di bawah komando Letnan Polisi Arif Prasetyo. Bekerja siang malam menyusun kembali semua berkas, bukti, dan pernyataan saksi. Setiap detail harus objektif, ilmiah, dan tak terbantahkan. Kasus itu tak lagi milik Desa Sumber Indah. Ia telah menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah paling lembut sekalipun. Untuk memperkuat pembuktian, penyidik memutuskan mengadakan rekonstruksi lapangan, sebuah langkah hukum untuk menegaskan kesesuaian antara pengakuan tersangka dan bukti di tempat kejadian. Pagi akhir bulan Juni, Siti Marlina dibawa keluar dari rumah tahanan menuju kebun salak miliknya. Tempat segalanya bermula, puluhan polisi bersenjata disiagakan. Berita tentang rekonstruksi sudah tersebar. Ratusan warga datang berkerumun, termasuk keluarga para korban. Ketika mobil tahanan melintas, terdengar teriakan, sumpah serapah, dan tangis marah. Marlina turun dari kendaraan dengan pakaian tahanan bergaris hitam putih. Namun, berbeda dengan amarah massa, ia tetap tenang. Wajah datar, langkah pasti, tatapannya lurus ke depan seolah bukan menuju tempat kejahatan, melainkan pulang ke rumah setelah perjalanan jauh. Rekonstruksi dimulai di bawah pengawasan jaksa dan pengacara pembela. 3 anggota polisi laki-laki dipilih untuk berperan sebagai Bagas Wibowo, Rian Fadilah, dan Adi Saputra. Setiap adegan difoto dan direkam dengan detail. Siti Marlina diminta memeragakan kembali cara ia membunuh Bagas. Ia mengambil botol arak dari dapur, berpura-pura menuangkan cairan seperti sedang mencampur obat tidur. Lalu ia berjalan ke ruang tamu, menuang minuman, tersenyum dingin, dan menunggu korban pingsan. Semua gerakannya presisi, tanpa ragu. Ketika diminta memperagakan adegan menjerat leher, Marlina memegang tali yang sudah dipersiapkan dan melingkarkannya di leher petugas pemeran korban yang sudah dilindungi alat pengaman. Gerakannya cepat, kuat, dan dingin. Meski hanya simulasi, suasana ruangan mendadak beku. Rekonstruksi berlanjut dengan adegan penusukan Rian dan pembunuhan Adi. Ia menirukan semuanya dengan ketenangan menakutkan, termasuk bagaimana ia menyeret tubuh, mendorong kereta dorong berisi mayat, lalu menuang semen ke dalam lubang besar. Para penyidik senior pun merinding. Tidak ada rasa jijik, tidak ada penyesalan. Bagi Marlina, ini hanyalah pekerjaan yang pernah ia lakukan dengan baik. Ketika rekonstruksi sampai bagian mengubur jasad dalam beton, ia sendiri yang mengangkat boneka seberat manusia dewasa, mendorongnya ke dalam lubang, lalu menutupnya dengan gerakan kuat dan teratur. Pemandangan itu menghapus semua keraguan bahwa ia butuh komplotan. Kekuatan Marlina tidak datang dari otot, melainkan dari kejamnya tekad dan dinginnya logika. Rekonstruksi berakhir menjelang senja. Hasilnya sepenuhnya cocok dengan bukti di tempat kejadian dan isi pengakuan. Bukti visual yang kuat memperkuat berkas tuntutan. Ketika Marlina dinaikkan kembali ke mobil tahanan, ia sempat menoleh sekali ke arah rumah dan kebunnya. Tatapannya kosong, tanpa rasa. Kasus itu kini telah mencapai babak terakhir. Keadilan sedang menunggu di ujung jalan. Usai rekonstruksi, tim 621 memasuki tahap penyusunan berkas akhir. Setiap foto, hasil forensik, laporan uji tanah, bukti pembelian bahan bangunan, hingga transkrip pengakuan direkatkan dalam ribuan halaman laporan. Letnan Arif dan Kapten Rizal hampir tidak pulang ke rumah. Mereka makan dan tidur di kantor. Hasil pemeriksaan forensik membuktikan penyebab kematian dan waktu kematian ketiga korban.
Uji toksikologi mengonfirmasi keberadaan psilazin di tanah dan jaringan. Bukti material berupa botol obat, 3 ponsel korban, tali, dan pisau disusun rapi. Puluhan saksi dari pemilik toko material, Apotek Heaven, keluarga korban, hingga para tetangga semua diambil keterangannya. Akhirnya, laporan setebal lebih dari 100 halaman rampung. Dokumen itu menjelaskan latar belakang, hubungan antar korban, kronologi kejahatan, dan analisis hukum yang menyatakan perbuatan terdakwa Siti Marlina memenuhi unsur pasal pembunuhan berencana dengan cara yang sangat keji, bermotif serakah dan dendam pribadi. Petang di akhir bulan Maret, Letnan Arif Prasetyo menandatangani laporan itu. Ia menutup map tebal di depannya. Menarik napas panjang, tugas timnya telah selesai. Selanjutnya, seluruh berkas diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses penuntutan. Keadilan kini benar-benar di tataran hukum, dan monster di balik wajah manusia itu akan menghadapi vonis terakhirnya. Setelah 2 minggu meneliti berkas secara teliti, Kejaksaan Negeri menyatakan berkas lengkap, sebuah surat dakwaan setebal hampir 30 halaman. Disusun bukan sekadar daftar peristiwa, melainkan argumen hukum yang tajam, membeda seluruh rangkaian kejahatan Siti Marlina. Dakwaan itu menguraikan bagaimana seorang janda pekerja keras merosot menjadi pembunuh berdarah dingin dari memanipulasi perasaan, mencampur obat bius, membunuh, hingga mengubur mayat dalam beton. Kesimpulannya tegas, Marlina melakukan pembunuhan berencana dengan keadaan memberatkan, membunuh lebih dari 1 orang. Cara sangat keji. Dan motif hina serakah, dendam, berkas perkara dan surat dakwaan, lalu dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Di ruang tahanan khusus. Hari-hari menunggu sidang biasanya paling berat bagi tersangka. Namun Siti Marlina tetap tenang yang mengganggu. Ia patuh aturan. Makan saat jam makan, tidur saat jam tidur. Berjalan santai di selasar udara. Petugas wanita yang berpengalaman puluhan tahun mengakui belum pernah melihat yang seperti dia mata kosong. Dingin, kadang bersenandung pelan. Marlina minta buku novel roman sampai panduan berkebun seolah-olah berusaha hidup normal. Psikolog kriminal dari provinsi beberapa kali mewawancarainya. Marlina cerdas, artikulatif, dan sangat logis. Ia bisa menganalisis kejahatannya sendiri seperti orang luar, menunjuk titik lemah rencananya dan bagian yang berhasil. Tetapi ketika ditanya tentang empati dan penyesalan, ia tidak punya kosakata untuk itu. Merasa bersalah mereka adalah masalah saya, dan saya menyelesaikan masalah itu, ujarnya datar. Kesimpulan para ahli kompak, psikopat tingkat tinggi paham hukum. Tetapi tanpa empati, orang lain hanyalah alat atau rintangan. Pengacara penunjukan negara berusaha mencari faktor meringankan. Marlina tak kooperatif, tak ada penyesalan. Tak ada tambahan informasi yang membantu. Di luar penjara, keluarga korban menghitung hari. 3 bulan setelah kejahatan terkuak. Surat panggilan sidang dikirim, 15 Oktober 2021. Pengadilan Negeri menggelar sidang pidana pembunuhan makam beton di Kebun Salak yang mengguncang publik. Aula terbesar pengadilan tetap tak menampung massa. Sejak subuh, ratusan warga, keluarga korban, dan jurnalis memadati halaman. Pengamanan diperketat. Di barisan depan duduk perwakilan keluarga istri Rian Fadillah, ayah Ibu Adi Saputra, dan kerabat Bagas Wibowo memegang foto orang tercinta. Mata bengkak menahan marah. Pukuluh deksan, leng-leng. Moyelis masuk. Ketua majelis yang terkenal tegas mengetuk palu. Siti Marlina digiring masuk. Tidak lunglai. Tidak tertunduk, ia menatap ruang sidang dengan dingin. Jaksa Budi Santoso membacakan dakwaan dari relasi gelap, tipu muslihat, obat bius veteriner, hingga pembunuhan dan penguburan dalam beton. Setiap detail yang dibacakan mengiris keluarga korban.
Pemeriksaan jawaban yang membekukan. Ketua majelis bertanya, apakah uraian jaksa sesuai dengan perbuatan terdakwa benar? Yang mulia, jawabnya tanpa gemetar. Terdakwa paham bahwa perbuatan ini melanggar hukum dan merampas nyawa orang lain. Paham? Ia tidak menyangkal, tetapi tak menunjukkan penyesalan ketika motif ditanya. Jawabnya Bagas pantas mati. Rian menyusahkan. Adi adalah risiko. Saya melakukan yang perlu. Ruang sidang meledak oleh amarah. Palu hakim berkali-kali menenangkan. Di tahap pembelaan, pengacara hanya mampu mengajukan sedikit hal meringankan rekam jejak sosial baik sebelum perkara. Kooperatif di BAP. Tapi tak berarti dibanding bobot kejahatan. Sebelum majelis bermusyawarah, hakim memberi kesempatan kata terakhir. Semua menunggu permintaan maaf. Saya tidak ada yang ingin disampaikan. Ucapnya pendek, sebuah tamparan bagi nurani semua yang hadir. Hujan turun deras di luar saat musyawarah. 45 menit kemudian, majelis kembali. Ketua majelis membacakan pertimbangan perbuatan terdakwa sangat berbahaya. Merenggut 3 nyawa demi kepentingan pribadi. Metode sangat keji dan terencana. Dampak sosial luas. Terdakwa hilang kemanusiaan. Sulit diperbaiki. Lalu vonis dibacakan dengan suara bulat. Menyatakan terdakwa Siti Marlina bersalah melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana mati. Sejenak ruang sidang membeku. Lalu pecah oleh tangis keluarga korban, tangis duka bercampur lega. Yang tak terduga, Marlina tersenyum miring, senyum dingin. Seolah permainan telah usai, dan ia menerima akhir babak dengan cara yang membuat semua orang merinding. Ia segera digiring keluar. Keadilan telah berbicara. Beberapa bulan kemudian, banding ditolak, vonis tetap. Marlina menunggu eksekusi di sel khusus. Desa kembali ke ritme panen salak. Pasar kecil ramai, namun bekas luka tertinggal. Kebun salak milik Marlina disegel dan dibiarkan liar. Rumput menutup jalan setapak. Rumah 2 lantai membisu seperti monumen dosa. Saat malam, tak ada yang mau lewat, orang-orang berbisik masih mendengar isak dari perut bumi. Suatu Letnan Polisi Arif Prasetyo kembali sejenak menuntaskan administrasi akhir. Ia berhenti di jalan tanah. Memandang kebun yang meranggas. Perkara dinyatakan selesai. Hukum ditegakkan. Tugas tuntas, tetapi tak ada rasa menang. Hanya berat di dada duka untuk para korban dan keluarga yang akan memanggul kehilangan seumur hidup. Dan duka untuk kemanusiaan ketika melihat betapa tipisnya batas antara manusia dan monster. Matahari tenggelam di balik barisan pohon. Kegelapan merayap ke kebun yang pernah berlumur darah. Arif berbalik, naik mobil. Pergi. Kasus ini berakhir, tetapi perang melawan kejahatan tidak akan pernah selesai. Itu tetap menjadi misi dia, dan semua rekan yang diam-diam menjaga ketenangan hidup kita.